Terima kasih kepada Anda yang sudah support channel CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, klik like, komen, dan share channel Mimin Penjuru Alam Semesta. Oke, pasang headset, siapkan kopi, mari kita lanjut ceritanya. Dewa Primordial Bab 241 CDN Leluhur berbicara. Seperti hisap, jiwa Linger langsung tersedot ke dalam altar berwarna-warni. Li Mushen dengan waspada mengamati jiwa Linger di altar. Saya melihat bahwa di altar, jiwa Linger dilindungi oleh cahaya di batu requiem. Di dunia altar yang gelap itu seperti kunang-kunang, menarik perhatian jiwa yang mati di altar. Jiwa-jiwa yang mati itu melintas di atas altar, lalu datang ke lingkungan Zonglinger dan mengepung Li Mushen. Mau tidak mau, ini membuat Li Mushen khawatir tentang apa yang akan terjadi pada situasi Linger. Tapi jelas kekhawatiran Li Mushen berlebihan. Di altar, meskipun cahaya yang membungkus jiwa-jiwa itu lembut dan tidak kuat, tampaknya tidak membahayakan jiwa-jiwa yang mati itu. Sebenarnya tidak. Ketika jiwa-jiwa mati itu melihat jiwa Linger, mereka tampaknya telah melihat makanan paling lezat di dunia, dan mengerumuni jiwa Zonglinger. Sama seperti jiwa-jiwa yang mati itu bergegas menuju jiwa Zonglinger, cahaya yang menutupi jiwa Zonglinger memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dan kekuatan ini secara langsung menelan jiwa-jiwa yang mati itu, dan karena menelan jiwa-jiwa yang mati itu, Zongling jiwa anak itu juga telah dipelihara di bawah cahaya. Ini membuat Li Mushen benar-benar lega, dan Ji Suehua menatap altar berwarna-warni dengan wajah jelek. Jiwa-jiwa yang bergegas menuju Zonglinger semuanya ditelan, ratusan ribu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang lolos. Jiwa Zonglinger ini tidak tahu berapa banyak jiwa di altar berwarna-warni dan indah yang akan ditelannya. Kemudian, Raja Molong berkata kepada Li Mushen, "Sekarang, singkirkan altar yang penuh warna dan indah ini." Altar yang penuh warna dan indah ini tingginya 10 kaki, Limu berkata, "Bagaimana caramu mengambilnya?" Raja Molong melirik Li Mushen dan berkata, "Pergi. Altar yang penuh warna dan indah ini adalah harta karun, dan kepentingannya menakutkan. Saya tidak berharap Raja Molong membiarkannya membawanya di punggungnya." Li Mushen tidak mengatakan apa-apa lagi, dia melihat altar yang penuh warna dan indah di depannya, mengambil napas dalam-dalam. Dan kemudian melipat tangannya di kedua sisi altar yang penuh warna dan indah. Pembuluh darah biru di kedua lengan naik, tetapi tidak mengangkat altar yang berwarna-warni dan indah. Altar yang penuh warna dan indah terletak di tengah alun-alun, dan di bawah kekuatan Li Mushen itu tidak bergerak sama sekali. Dengan cara ini, saya menggunakan lengan unicorn dari seni harta karun. Kekuatan di lengan saya penuh dengan 100.000 kuali, tetapi saya tidak dapat mengangkat altar yang penuh warna dan indah. Li Mushen diam-diam berkata, danau roh manusia di tubuh dan kekuatan roh abadi di danau Xianfei jatuh, meledak memancarkan momentum yang kuat. Dan sekali lagi mencoba menahan altar yang penuh warna dan indah ini. Tapi tetap tidak berhasil. Ji Suehua mencibir dan berkata, altar warna-warni dan indah ini terbuat dari batu permata berwarna-warni dari langit, dan beratnya 500.000 kuali. Anda ingin mengangkat altar berwarna-warni dan indah ini dengan basis budidaya Jenderal Bintang 9 puncak Anda. Hahaha. Suara Ji Suehua penuh dengan ejekan. Li Mushen memandangnya dengan ringan. Sutra iblis Zen Sixian di tubuhnya mengalir, darahnya melonjak, dan dia mengaktifkan kekuatan tubuh Zen Sixian. Bangkit. Li Mushen berteriak lagi, kali ini seluruh alun-alun bergetar, dan altar yang penuh warna dan indah juga bergetar, sedikit terangkat di bawah lengan Li Mushen. Adegan seperti itu membuat murid Ji Suehua tiba-tiba menegang. Aku tidak menyangka anak ini Li Mushen benar-benar mengangkat altar yang penuh warna dan indah ini. Raja Molong tersenyum ringan. Bagi Li Mushen, dia secara alami tahu maksud hatinya. Li Mushen secara alami dapat mengangkat altar yang penuh warna dan indah ini. Apa selanjutnya? Li Mushen mengangkat altar yang berwarna-warni dan indah, meletakkannya di punggungnya, dan bertanya kepada Raja Molong dengan suara yang dalam. Raja Naga berkata, tentu saja, temukan tempat yang tenang dan lihat apakah kamu dapat menemukan cara untuk menghidupkan kembali Linger kesayanganmu. Kemana? Kami bergegas ke sini, melewati pegunungan yang luas. Raja ini akan menunggumu di sana. Mulut Li Mushen berkedut sedikit, dan berkata, Mo tua, ada puluhan ribu mil di pegunungan besar itu.
Apakah Anda ingin saya membawa altar yang penuh warna dan indah ini? Raja Naga menyentuh ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu harus tiba di gunung besar itu dalam waktu 3 hari. Yang sangat penting apakah kamu dapat membangkitkan Ling'er kesayanganmu. Pada saat yang sama waktu, altar yang penuh warna dan indah ini Yin Qi di tengah terlalu berat dan itu terlalu berbahaya bagi jiwa Ling'er. Selama 3 hari ini, Anda harus membiarkan altar yang penuh warna dan indah ini mengalami nyala api yang ganas dan menghilangkan Yin Qi di dalamnya. Kemudian, Raja Molong berkata, Li Mushen, ingat dalam perjalanan ini, Anda harus selalu membawa altar 5 warna ini di punggung Anda, bahkan jika Anda makan, tidur, atau buang air kecil, Anda tidak dapat meletakkannya. Raja ini akan pergi ke sana dulu. Pegunungan besar telah mengatur beberapa hal, dan setelah 3 hari, kamu harus datang. Pegunungan besar itu, Li Mushen memperkirakan secara kasar, mungkin sekitar 90.000 mil jauhnya dari rumah Ji. Dalam 3 hari, Li Mushen bergegas ke pegunungan besar dengan altar warna-warni di belakangnya. Meskipun sangat sulit, bukan tidak mungkin. Untuk menyelesaikan, Li Mushen mengangguk, dan dia berkata, setelah 3 hari, saya akan subscribe channel CDN dan muncul di pegunungan besar. Li Mushen sangat jelas dalam hatinya bahwa Raja Naga dari altar yang penuh warna dan indah dapat dengan mudah membawanya ke pegunungan besar, dan sekarang itu diberikan kepadanya. Tentu saja dia punya rencana. Raja Molong berkata, karena ini masalahnya, maka Raja akan pergi dulu. Setelah berbicara, Raja Naga merobek kehampaan secara langsung, dan seluruh orang memasuki kehampaan dan menghilang. Li Mushen berdiri di alun-alun tanah leluhur Ji dengan mesbah yang berwarna-warni dan indah di punggungnya. Batu kokoh di bawah kakinya tidak dapat menahan kekuatan Li Mushen, dan langsung hancur. Dalam radius 10 meter, garis-garisnya diluruskan. Tertutup rapat, seperti jaring laba-laba. Retakan ada di mana-mana. Di alun-alun, para murid dari keluarga Zong memandangi pemuda kurus di depannya yang membawa altar berwarna-warni dan indah yang berukuran 10 kaki. Meskipun mereka penuh permusuhan dan kemarahan terhadap Li Mushen, mereka juga mengaguminya. Bagaimanapun, kekuatan Li Mushen ada di sana, dan keluarga Ji tidak dapat menemukan siapapun yang menjadi lawan dari pemuda ini. Mereka menyaksikan Li Mushen digendong. Dengan altar berwarna-warni dan indah selangkah demi selangkah, dia keluar dari tanah leluhur keluarga Ji. Dengan setiap langkah, bumi akan bergetar, dan kemudian batu-batu di bawah kaki Anda akan retak, dan kekuatan Wanding akan mengalir turun, membuatnya tak tertahankan. Tubuh iblis Zhen Xixian Li Mushen meletus dan kecemerlangan mengalir di luar tubuhnya, dan kekuatan roh abadi di Danau Renling dan Danau Xianfei bahkan lebih bergejolak. Langkah demi langkah, Li Mushen mulai mengambil setiap langkah perlahan, lalu perlahan menjadi lebih cepat dan guncangan bumi tidak pernah berhenti. Tak satu pun dari murid keluarga Zong yang mengeluarkan suara, mereka menyaksikan Li Mushen membawa altar yang berwarna-warni dan indah itu pergi. Mata Ji Suehua berkedip dengan cahaya redup menyaksikan adegan Li Mushen memanggul di atas altar yang penuh warna dan indah, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Li Mushen. Dan pada saat yang sama bahkan lebih membunuh niat terhadap Li Mushen. Li Mushen ini harus disingkirkan. Setelah Li Mushen meninggalkan tanah leluhur keluarga Ji membawa altar yang berwarna-warni dan indah, para murid keluarga Ji di alun-alun perlahan pulih. Dan dalam pikiran mereka adalah pemandangan Li Mushen membawa altar yang berwarna-warni dan indah dan meninggalkan tanah leluhur keluarga Ji. Demi langkah, bunga darah datang ke sini. Pada saat ini, suara leluhur tua Taisang datang dari telinga Ji Suehua. Setelah Ji Suehua melirik murid keluarga Ji di alun-alun, dia langsung pergi ke leluhur. Setelah melewati paviliun, kebun obat kuno, dan istana serta bangunan kuno, Ji Suehua segera datang ke sebuah rumah bobrok. Di luar rumah bobrok ini, rumput liar tumbuh di mana-mana, rumah juga bobrok belum dibersihkan dan diperbaiki selama ribuan tahun. Ji Suehua datang ke rumah bobrok ini, dia berdiri di luar dan berkata dengan hormat, leluhur tua. Oke. Di rumah bobrok itu, terdengar suara nenek moyang keluarga Ji yang ambruk. Siapa sangka nenek moyang keluarga Ji akan tertidur di rumah bobrok ini. Leluhur, apa perintahmu ketika kamu memanggil Suehua Lai? Ji Suehua membungkuk dengan hormat dan bertanya pada Patriark Taisang. Udara dingin bertiup dari rumah bobrok itu, dan kata-kata para leluhur datang darinya, dan berkata dengan lemah, apakah kamu kenal orang dewasa itu? Ji Suehua menggelengkan kepalanya.
Meskipun dia tahu bahwa Raja Molong sangat kuat, dia tidak tahu mengapa leluhur begitu takut padanya. Anda harus tahu bahwa meskipun leluhur akan memiliki umur dan semangatnya habis di dunia ini, dia adalah kelompok orang yang paling kuat dan dia tidak takut pada siapapun. Tetapi Ji Xuehua merasakan ketakutan akan leluhur Raja Molong. Kalau begitu, kamu tahu Kaisar Besar Siwan? Kata kakek itu lagi. Ji Xuehua mengangguk dan berkata, Kaisar Siwan penuh dengan legenda sepanjang hidupnya, itu bertepatan dengan pembukaan jalan Kaisar, dan 10.000 ras bersaing memperebutkan tahta. Namun, 10.000 tahun yang lalu, dari tempat rendah di Wastelen Timur, seorang pria muda lahir, dan dia hanya ingin berada di langit. Matahari terbit menyinari cahaya paling menyilaukan di benua Dewa Abadi. Dan pemuda ini adalah Kaisar Besar Siwan, yang mencapai tahta dan menjadi juga leluhur keluarga Si, kekuatan tertinggi di benua Dewa Abadi. Setelah jeda, Ji Xuehua berkata dengan tidak dapat dijelaskan, sudah 10.000 tahun sejak Kaisar Siwan duduk. Mungkinkah ada hubungan antara Raja Molong dan Kaisar Siwan? Di rumah Bobrok, ada cibiran, hubungan, tidak hanya memiliki hubungan, tetapi juga memiliki hubungan yang hebat. Raja Molong ini terdengar ganas, seolah-olah dia muncul di benua Dewa Abadi dari udara tipis, melakukan segala macam jahat, prajurit yang melahap, dan memberontak melawan kekacauan. Hampir setengah dari kekuatan di benua Dewa Abadi telah menderita karena kenakalannya, tetapi tidak peduli apa, tidak ada yang berani menentang Raja Molong. Murid Ji Xuehua menyusut, dia berpikir bahwa Raja Molong berasal dari keluarga Si, jadi dia mendengar leluhur Taisang mengatakan ini, dan bergumam. Mungkinkah Raja Molong ini muncul di benua Dewa Abadi 10.000 tahun yang lalu? Petik 2. Tentu saja benar, Raja Molong ini melanggar hukum dan memiliki basis kultivasi yang mencapai langit. Bahkan orang-orang tua pada waktu itu bukanlah lawannya. Pada saat itu, ketika Kaisar Siwan mencapai tahta, dia mendengar bahwa Raja Molong berada dalam kekacauan, jadi dia ingin membunuhnya. Di rumah, leluhur Taisang menarik napas dalam-dalam, tapi tahukah Anda apa yang terjadi pada waktu itu? Ji Xuehua menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka asal-usul Raja Molong begitu menakutkan sehingga bahkan Kaisar Besar Siwan menembaknya sampai mati. Leluhur, apa yang terjadi kemudian? Ji Xuehua bertanya. Bab 242. CDN, di jalan. Leluhur Taisang menghela nafas. Pada akhirnya, siapa yang mengira bahkan Kaisar Besar Siwan tidak dapat membunuhnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan gaibnya untuk menekan Raja Naga, memisahkan tubuh naga dari jiwa naga. Dan menekannya, mereka di benua Dewa Abadi. Di suatu tempat, 10.000 tahun telah berlalu, Raja Molong benar-benar menerobos penindasan Kaisar Besar Siwan. Setelah Kaisar Besar Siwan menekan Raja Molong, dia duduk di keluarga Si beberapa tahun kemudian. Semua orang berspekulasi bahwa itu karena luka abadi yang disebabkan oleh penindasan Raja Naga. Bahkan Kaisar Besar Siwan hanya bisa menekannya. Ji Xuehua gemetar, dia akhirnya tahu pembangkit tenaga listrik seperti apa yang dia hadapi di alun-alun, dan mengapa leluhur begitu takut padanya. Ini bukan untuk membuat Ji Xuehua takut. Yang dia takutkan adalah dia mengetahui sebuah rahasia besar. Darah, kamu sangat pintar. Leluhur Taisang benar dari kata-katanya, Ji Xuehua tahu rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Anda harus tahu bahwa di benua dewa dan dewa, hanya ada satu pepatah lama yang tidak dapat diubah, di dunia ini, yang paling kuat hanyalah Kaisar Agung. Mereka adalah orang paling kuat di dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka mewarisi kehendak langit dan bumi dan memimpin seluruh benua, meskipun ada desas-desus tentang menghancurkan Kaisar di dunia ini, bahkan jika Kaisar menyerang Kaisar, dia bukan lawan Kaisar. Kaisar Agung, mereka mewarisi mereka melanggar hukum, mereka tak tertandingi. Dan baru saja, Ji Xuehua tahu bahwa kata-kata lama dan tidak berubah itu salah. Di dunia ini, ada keberadaan yang lebih kuat dari Kaisar. Dia sangat kuat. Ji Xuehua bergumam, seluruh wajahnya menjadi gelap. Sebagai penjaga Limushen, Raja Molong memiliki keberadaan Raja Molong yang begitu kuat sehingga Kaisar Besar Siwan tidak dapat menekannya. Lebih sulit bagi keluarga Ji untuk membunuh Limushen daripada pergi ke langit. Apakah kamu baru saja menyerah membunuhnya seperti ini? Ji Xuehua berkata dengan enggan. Sebagai kekuatan kelas 1 di Donghuang, keluarga Ji terkenal di benua Dewa Abadi, tetapi sekarang mereka diserang oleh Limushen, yang hanya memiliki puncak jenderal bintang 9. Pasukan lain di Donghuang telah membenci keluarga Ji dan biarkan keluarga Ji dihina dan dipermalukan tidak seperti sebelumnya.
Dan jika Anda ingin menghapus rasa malu ini, Anda hanya bisa membunuh Li Mushen. Tetapi sekarang tampaknya dengan perlindungan Raja Molong, terlalu sulit untuk membunuhnya. Di rumah Bobrok, ada dengungan dingin, diikuti oleh napas mengerikan dari rumah. Napas ini seperti sungai yang mengalir, memenuhi seluruh tanah leluhur keluarga Ji. Selama ribuan tahun, keluarga Ji saya tidak pernah diganggu seperti ini. Ji Suehua, apakah kamu takut? Apakah kamu ingin menyerah? Wajah Ji Suehua sangat berubah, dan dia buru-buru berlutut ketakutan. Leluhur, aku tidak takut, tetapi terlalu sulit untuk membunuh Li Mushen. Sulit? Apa yang begitu sulit? Patriark Taisang mendengus lagi, dan suaranya tidak lagi lemah, dan dia berkata dengan keras. Karena Raja Naga mengatakan bahwa dia datang sesuai dengan aturan benua Dewa Abadi, keluarga Ji saya secara alami akan bertindak sesuai aturan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan membuka sumber daya tanah harta karun di tanah leluhur, dan memilih 10 murid paling menonjol untuk pergi ke tanah harta karun untuk diolah. Keluarga Ji saya tidak hanya akan membunuh Li Mushen, tetapi juga mendapatkan bagian dari kemenangan Kaisar di era Kaisar terakhir ini. Tanda seru petik 2. Ji Suehua tidak menyangka bahwa Patriark Taisang, yang baru saja menghormati Raja Molong, akan membunuh Li Mushen. Leluhur, jika kamu membunuh Li Mushen, bagaimana kalau Raja Molong datang untuk membalas dendam? Ji Suehua berkata. Arogansinya mencegahnya datang, kata Patriark Taisang, tidak khawatir tentang balas dendam Raja Naga. Karena leluhur tidak khawatir, Ji Suehua tidak perlu khawatir, matanya meledak dengan aura pembunuh. Leluhur, Suehua pasti akan melakukan ini dengan baik. Yah, saya percaya Anda, tetapi Anda harus ingat bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan aturan benua Dewa Abadi. Hanya generasi Tianjiao yang dapat dikirim. Adapun para tetua di tanah leluhur, jangan kirim mereka keluar. Saya ingin memberitahu Raja Molong, bahkan jika dia. Bagaimana jika itu adalah wali Li Mushen, keluarga Ji saya akan tetap membunuh walinya. Setelah leluhur Taisang selesai berbicara, rumah Bobrok itu menjadi sunyi, dan leluhur Taisang juga tertidur lelap lagi. Di luar tanah leluhur keluarga Ji, di kaki Gunung Jikong, Li Mushen membawa altar yang penuh warna dan indah ini dan berjalan di jalan setapak selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, tanah bergetar, dan altar warna-warni dan indah setinggi 10 kaki di tubuhnya hampir membebaninya. Tapi untungnya, tubuh fisik Li Mushen telah mengalami penempaan guntur, dan dia menjadi sangat kuat, mampu menanggung altar yang penuh warna dan indah ini. Pada siang hari, matahari merah menggantung tinggi di langit, dan sinar matahari yang cerah dan panas menyinari Li Mushen berkeringat di mana-mana dan terengah-engah. Di tubuh Li Mushen, altar indah multiwarna juga diterangi oleh sinar matahari, dan yin tersembunyi di dalamnya langsung berubah menjadi abu di bawah sinar matahari. Dan cahaya multiwarna di altar bahkan lebih menyilaukan. 90.000 mil tiba dalam 3 hari, kecepatan ini tidak cukup, saya harus lebih cepat, kalau tidak saya tidak akan bisa mengejar, gumam Li Mushen. Kecepatannya perlahan meningkat, tetapi altar berwarna-warni dan indah di tubuhnya membuat seluruh tubuhnya bergetar, dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah langsung hancur. Dan seluruh kakinya langsung tenggelam ke dalamnya. Dia menarik kakinya, mengeluarkan batu yang pecah, dan kemudian melangkah keluar lagi. Setelah 1 jam, Li Mushen telah meninggalkan kaki Gunung Jikong dengan altar berwarna-warni dan indah di punggungnya, dan melintasi bagian jalan dengan bebatuan aneh. Di bawah iradiasi matahari yang terik tanpa ampun, seluruh kulit tubuh Li Mushen menjadi merah menyala, dan pada saat yang sama, cahaya warna-warni dari altar yang penuh warna dan indah bahkan lebih menyilaukan. Cahaya warna-warni yang mempesona ini telah menembus gunung dan hutan, langsung ke langit, dan membawa perubahan di dunia. Melihat semua ini, wajah Li Mushen jelek. 90.000 li ini adalah area pegunungan dan sungai yang luas, di mana binatang buas merajalela, dan monster hidup di dalamnya. Begitu mereka melihat penglihatan ini, mereka pasti akan tertarik. Dan monster dan binatang buas itu sombong dan mendominasi, dan mereka tampaknya menjadi rumah mereka di gunung dan sungai ini. Mereka adalah tuannya di sini. Begitu mereka bertemu monster dan binatang buas itu, maka Li Mushen akan berada dalam masalah. Membawa altar yang penuh warna dan indah ke pegunungan besar yang disebutkan oleh Raja Molong pada hari ketiga juga bisa menjadi tidak pasti. Tanpa disadari, langkah kaki Li Mushen semakin cepat, tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, bumi juga akan bergetar, menakuti burung dan binatang buas di pegunungan dan hutan. Paruh pertama hari itu baik-baik saja.
Li Mushen tidak pernah merasakan monster dan binatang buas. Jelas, area ini masih di bawah kendali keluarga Ji. Tetapi ketika Li Mushen pergi lebih jauh dan lebih jauh, auman dan auman binatang terus-menerus terdengar di pegunungan dan sungai. Dan tampaknya ada beberapa pasang mata yang dingin dan redup dalam kegelapan, mengawasi Li Mushen. Wajah Li Mushen sangat jelek, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi sasaran monster dan binatang buas di gunung dan sungai. Sepanjang jalan, Li Mushen sangat lelah dengan altar yang penuh warna dan indah, dan konsumsi dua roh peri yang tersimpan di danau roh manusia dan danau Xianfei di dalam tubuh juga sangat besar. Tetapi Li Mushen tahu bahwa dia telah diletakkan di atas, dan dia tidak berani gegabah. Dia memiliki Kaisar Wu koin di tubuhnya, dan dia menyerap energi spiritual di koin Kaisar Wu sepanjang waktu. Aura Kaisar Wu koin akan mengalir ke dalam tubuh untuk sepenuhnya mengisi kembali roh peri yang dikonsumsi. Setelah lama terpapar api yang membakar, altar indah multiwarna menjadi sangat panas, dan cahaya multiwarna bahkan lebih menyilaukan. Bahkan jika itu 100 mil jauhnya, cahaya multiwarna yang menyilaukan bisa terlihat jelas. Terlihat, ada monster yang bersembunyi di kegelapan, dan ada binatang buas yang merajalela di gunung dan hutan. Lusinan cahaya dingin mengawasi Li Mushen, mengawasi setiap gerakannya, dan seluruh gunung dan sungai penuh dengan niat membunuh. Di hutan pegunungan, sepasang mata memancarkan cahaya redup yang diproyeksikan ke bawah dari pohon kuno yang menjulang tinggi, dan menatap dingin ke arah Li Mushen. Yang lewat dengan membawa altar berwarna-warni dan indah. Ini adalah kera besar berambut kuning dengan lengan dan otot tebal seperti naga bertanduk. Rambut kuning panjangnya 3 inci, tetapi berdiri seperti jarum besi. Itu terlihat di altar berwarna-warni dan indah yang dibawa oleh Li Mushen, dengan keserakahan di matanya Li Mushen penuh dengan suara serak. Mengaum. Kera besar berambut kuning itu mengaum pelan, tidak sabar, dan dialah yang pertama menyerang Li Mushen. Li Mushen mengangkat kepalanya, memandangi kera besar berambut kuning yang turun dari langit, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Seekor kera monster dengan Jenderal Bintang 8 benar-benar menembak. Setelah selesai berbicara, Li Mushen dengan kuat menggenggam sudut altar yang penuh warna dan indah dengan satu tangan, dan tangan lainnya bebas. Dan dia langsung menjentikkan jari ke arah kera besar berambut kuning. Dalam perjalanan ke Gunung Jikong, Raja Molong juga mengajarinya tentang perpaduan kekuatan gaib dan kekuatan gaib, keterampilan spiritual, teknik rahasia, Del. Dengan menggabungkan berbagai cara, kekuatan yang dapat meledak itu menakutkan, lebih dari satu. Kekuatan supernatural atau keterampilan spiritual beberapa kali lebih kuat. Dan jari ini adalah jari supernatural yang telah dikembangkan oleh Li Mushen. Pada saat yang sama, jari ini tidak hanya berisi kekuatan jari yang bergerak, tetapi juga mengandung kekuatan disintegrasi dan ilmu pedang pendekar pedang. Itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit, tetapi juga memiliki ketajaman pedang-pedang yang hancur. Jari ini muncul, dan gelombang pedang tak terlihat memantul keluar, menembus kayu kuno, dan mengenai tubuh kera besar berambut kuning. Anda harus tahu bahwa tingkat kultivasi Li Mushen saat ini hanyalah puncak dari Jenderal Bintang 9, tetapi kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai gelombang CDN, gelombang ranah seni bela diri. Dan bahkan dengan menggunakan metodenya, ia dapat mencapai ranah raja seni bela diri. Mungkinkah itu lawan Li Mushen? Jari ini muncul, dan hanya bunyi letupan yang terdengar, dan daging dan darah kera besar berambut kuning itu meledak secara langsung, memercik ke pegunungan dan hutan. Dan bau darah yang kuat meresap ke udara. Jiwa kera besar berambut kuning melarikan diri dari daging dan darah yang diledakkan, tetapi altar warna-warni dan indah di tubuh Li Mushen meledak menjadi cahaya yang indah. Langsung menghirup jiwa kera besar berambut kuning yang melarikan diri. Dan setelah tersedot ke dalam altar yang penuh warna dan indah, jiwa kera besar berambut kuning itu langsung ditelan oleh jiwa yang mati di dalamnya. Jiwa yang mati menjadi lebih kuat dan tubuh jiwa juga menjadi sedikit lebih besar. Kemudian, jiwa yang mati menunjukkan keserakahan dan membantai jiwa Zonglinger. Tetapi ketika sinar cahaya yang menutupi Zonglinger datang, itu langsung menyelimuti dan menelan jiwa yang mati. Mengubahnya menjadi kekuatan jiwa paling murni dan berintegrasi ke dalam jiwa Zonglinger. Bab 243. CDN, Pembunuh Ngarai. Setelah jiwa Zonglinger menyerap kekuatan jiwa dari jiwa yang mati, jiwa itu berangsur-angsur memadat dan menjadi lebih kuat. Tampaknya jiwa yang baru saja mati memiliki efek yang lebih baik pada makanan linger daripada mereka yang telah mati untuk waktu yang lama. Li Mushen berkata pada dirinya sendiri.
Matanya melihat ke pegunungan dan sungai di sekitarnya, dan bergumam, "Ayo, bahkan jika kamu datang, jiwa Linger membutuhkan jiwamu untuk dipelihara." Setelah kematian kera besar berambut kuning, pegunungan dan sungai di sekitarnya bahkan lebih sunyi, seolah-olah tidak ada apa-apa, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi Li Mushen tahu di dalam hatinya bahwa binatang buas yang tersembunyi dan orang-orang dari klan iblis telah menatapnya. Tetapi kera besar berambut kuning yang membunuh Jenderal Bintang 8 dalam satu gerakan barusan membuat binatang buas dan klan iblis itu sangat arogan. Takut. Di mata binatang buas dan monster itu, meskipun Li Mushen ini adalah sepotong lemak dengan banyak harta, dia juga tulang keras yang tidak mudah ditangani. Setelah binatang buas dan monster mencapai tingkat komandan militer, kebijaksanaan spiritual mereka menjadi serupa dengan ras manusia dan semua ras. Beberapa dari mereka berubah menjadi monster ketika mereka menjadi komandan militer karena darah mereka yang kuat dan murni. Beberapa ganas binatang memilih untuk terus ada dalam bentuk binatang karena garis keturunan yang tidak murni, bakat rendah dan alasan lainnya, dan mereka juga disebut binatang buas. Sekarang binatang buas ini dan orang-orang dari klan iblis belum muncul karena mereka sedang menunggu. Meskipun altar yang penuh warna dan indah ini adalah harta karun, itu jelas menghabiskan banyak kekuatan fisik. Begitu kekuatan fisik Li Mushen hampir habis, yaitu, mereka waktu untuk memulai. Saat matahari terbenam, sisa-sisa matahari menaburkan di tanah, menutupi tanah dengan lapisan emas, langit sedikit abu-abu, dan ada suara binatang buas mengaum di kejauhan. Tetapi altar berwarna-warni dan indah yang dibawa oleh Li Mushen cahaya itu tidak melemah sedikit pun, tetapi bahkan lebih menyilaukan. Di tengah malam, cahaya yang berkelap-kelip dari altar yang berwarna-warni dan indah ini seperti lampu navigasi dalam kegelapan, membimbing orang ke arah. Di gunung dan sungai di malam yang gelap itu adalah tempat yang sangat kejam. Semua jenis binatang buas dan monster merajalela di dalamnya, dan ada pemangsa dan pembantaian di mana-mana. Di gunung dan sungai di kejauhan, ada raungan yang menderu, itu bergema di seluruh dunia, bahkan jika itu beberapa mil jauhnya, Li Mushen dapat dengan jelas mendengar suara menderu. Li Mushen membawa altar yang berwarna-warni dan indah. Setiap langkah yang dia ambil, bumi akan bergetar. Cahaya yang dipancarkan oleh altar yang penuh warna dan indah tampaknya telah menarik semua monster dan binatang buas di sekitarnya. Ada pelindung gunung naga yang bersembunyi di bumi puluhan meter, sampai ke ujung. Ada juga ular sanca raksasa dengan panjang 50 atau 60 meter melayang di pohon-pohon kuno dan batu-batu besar dan mengikuti mereka, bahkan di langit. Terbang satu demi satu tanpa kematian hanya layang-layang iblis. Layang-layang iblis ini menatap Li Mushen dengan mata dingin dan energi iblis yang melonjak. Di tengah malam, pembunuhan akan segera terjadi. Tampaknya Li Mushen akhirnya kehilangan kekuatannya. Dia membawa altar yang berwarna-warni dan indah dan berjalan di antara ngarai yang lebarnya lebih dari 10 meter. Ngarai di kedua sisi tingginya beberapa ribu kaki, menutupi langit dan matahari. Tanpa akhir penglihatan. Ngarainya gelap dan hanya altar warna-warni dan indah di belakang Li Mushen yang memancarkan cahaya warna-warni. His, dalam kegelapan ngarai, terdengar raungan binatang rendah. Segera setelah itu, tanah hancur, dan baju besi gunung naga dengan sisik hitam keluar dari tanah yang hancur. Sisik pada baju besi naga ini memancarkan kecemerlangan, dan sepasang cakar depan bahkan lebih tajam dan lebih cerah, berkedip dengan cahaya dingin. Dan itu adalah ledakan cakar dan cakar yang menghadap Li Mushen. Di atas ngarai, ada beberapa teriakan layang-layang iblis, dan mata merah darah itu berkedip dalam kegelapan. Pada saat yang sama, 3 atau 4 binatang aneh juga datang ke ngarai. Beberapa dari binatang ini seperti harimau dan lembu, dengan tubuh kekar, ada yang kecil dan kurus, tetapi kecepatannya luar biasa, dan beberapa bahkan lebih ganas. Mukanya seram. Dari tubuh binatang buas ini, ada keganasan, setiap binatang tidak lemah, dan basis kultivasinya telah mencapai ranah seni bela diri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa semua tindakan mereka berada di bawah kendali Li Mushen. Li Mushen memiliki indera spiritual yang kuat, dan indera spiritual ini mencakup segala sesuatu di sekitarnya, dan semua tindakan binatang ini secara alami terlihat jelas oleh Li Mushen. Sepertinya binatang buas ini tidak bisa menunggu, pikir Li Mushen. Pada saat ini, Li Mushen berkeringat deras, wajahnya pucat dan kuyu, dan napasnya sangat kecil. Di mata binatang buas itu, kekuatan spiritual di tubuh Li Mushen saat ini hampir habis, dan sudah waktunya untuk melakukan sesuatu padanya.
Tapi yang jelas binatang-binatang ini tidak sepandai Li Mushen, dan semua ini hanya dilakukan Li Mushen untuk binatang-binatang ini. Kekuatan spiritual dalam tubuh Li Mushen tidak dikonsumsi sedikit pun, dan bahkan tampak sangat melonjak. Kekuatan roh abadi berubah menjadi danau yang bergejolak antara danau Renling dan danau Xianfei. Mengaum. Saya tidak tahu binatang buas mana yang mengeluarkan auman, disertai dengan guncangan bumi dan gunung, keganasan berguling, raksasa bergegas merajalela dari satu sisi ngarai, dan pada saat yang sama, gelombang CDN gelombang aliran cahaya juga, menembak ke arah Li Mushen. Altar berwarna-warni dan indah di punggungnya tidak dapat diletakkan, yang setara dengan altar berwarna-warni dan indah seperti bukit di tubuh Li Mushen dan tidak menghalangi dia. Ketika raksasa itu menabrak Li Mushen menginjak kaki Xiao Yao dari Yunsu, melangkah keluar dalam satu langkah, dan menghindari amukan raksasa itu. Pada saat yang sama, aliran cahaya melesat ke arah Li Mushen menendang keluar, dan ada teriakan di pita, dan Li Mushen menendangnya. Ular raksasa itu liar, berjalan di ngarai, seperti pembunuh di malam yang gelap, diam-diam menyelinap ke arah Li Mushen. Tapi ular raksasa ini tidak tahu bahwa Li Mushen telah melahirkan indera spiritual, jika dia tahu, dia pasti tidak akan melakukannya. Yao Yuan berteriak, kekosongan itu bergolak, dan kemudian bulu yang tajam melesat ke arah Li Mushen dari atas ngarai. Li Mushen menggunakan altar yang berwarna-warni dan indah untuk bertahan, dan bulu-bulu yang tajam itu mengenai altar berwarna-warni dan indah yang dibawa oleh Li Mushen, membuat suara emas dan besi bertabrakan satu demi satu. Pergilah. Li Mushen sedang berlatih teknik pedang untuk menghancurkan pedang dan iblis. Pada saat ini, Li Mushen membuat gerakan langsung. Dia memegang altar yang berwarna-warni dan indah dengan satu tangan, dan mengubah tangan lainnya menjadi pedang ajaib kecil. Pedang ajaib dilempar keluar oleh Li Mushen, dan kehampaan beriak, dan indera roh mengunci layang-layang monster, dan pedang ajaib ini melesat ke arah layang-layang monster yang tersembunyi. Jeritan terdengar dari atas ngarai, dan kemudian satu demi satu layang-layang iblis tanpa nafas jatuh dari atas ngarai, dan setiap layang-layang iblis memiliki pedang ajaib di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lubang pedang, jiwa layang-layang iblis yang mati meninggalkan tubuh mereka, dan cahaya dari altar yang berwarna-warni dan indah naik tajam, menyedot semua jiwa itu ke dalamnya. Li Mushen dalam suasana hati yang baik, dan kekuatan jiwa dalam jiwa-jiwa ini dapat sedikit meningkatkan jiwa Linger. Di belakang Li Mushen, seekor ular sanca besar perlahan-lahan menegakkan tubuh ularnya, matanya seperti dua lentera yang berkedip dengan cahaya dingin, dan mulutnya yang lebar selebar 2 meter, yang benar-benar bisa menelan Li Mushen ke dalam mulut besar. Di kedua sisi rahang atas mulut ular, ada 2 taring tajam berkedip dengan cahaya dingin, dan racun dikeluarkan dari taring. Tapi seteguk ini bukan yang diharapkan ular piton besar itu. Itu telah kehilangan jejak Li Mushen, dan tidak tahu kemana Li Mushen pergi. Tiba-tiba, ular piton besar merasakan niat membunuh di belakangnya, membuatnya gelisah. Ya, aku di belakangmu. Li Mushen membawa altar berwarna-warni dan indah di punggungnya, sudut mulutnya naik, dan dia berkata dengan ringan. Piton besar itu mengaum, lalu menggigit Li Mushen lagi. Tapi kali ini, Li Mushen tidak bersembunyi, darah dan pola roh guntur di tubuhnya berkedip, dan kehampaan memancarkan kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Guntur ilahi jatuh, membunuh ular piton raksasa. Malam ini, sepertinya kamu bisa makan daging ular. Li Mushen berkata sambil tersenyum, ular sanca besar ini dibunuh oleh guntur ilahi, dan itu hangus hitam, tetapi memancarkan aroma ular. Di ngarai, binatang buas itu tahu bahwa Li Mushen telah tertipu. Li Mushen sama sekali tidak lemah dan lelah. Semua yang dia tunjukkan jelas untuk memikat mereka agar mengambil umpan. Meskipun sisa binatang adalah semua budidaya seni bela diri, melihat Li Mushen memenggal kepala binatang di alam roh bela diri adalah yang sederhana seperti memotong sayuran, takut mengetahui bahwa mereka tak terkalahkan, dan buru-buru melarikan diri ngarai. Li Mushen memandangi binatang buas yang melarikan diri, dan bergumam, butuh waktu lama bagimu untuk ketagihan, bagaimana mungkin kamu bisa melarikan diri seperti ini. Pedang ajaib muncul di satu tangan Li Mushen menggunakan sihir pedang untuk menghancurkan teknik pedang ajaib itu ditembakkan, memenggal kepala satu demi satu. Dan tidak ada binatang buas yang memasuki ngarai yang lolos dari pemenggalan Li Mushen.
Segera, mayat lebih dari selusin binatang menumpuk di ngarai, dan bau darah meresap ke ngarai, meskipun selusin binatang ini semuanya berasal dari alam roh bela diri. Salah satu binatang mencapai alam raja bela diri. Tetapi bahkan jika alam raja bela diri mencapai alam raja bela diri, itu masih bukan lawan Li Mushen. Setelah beberapa trik dengan Li Mushen, meskipun ada beberapa bekas luka yang tidak dalam dan tidak dangkal di tubuh Li Mushen, dia akhirnya dibunuh oleh Li Mushen. Pedang ajaib di tangan penggembala dipenggal. Ilmu pedang Li Mushen luar biasa, bahkan binatang buas yang telah mencapai ranah Wuwang tidak dapat menghentikan ilmu pedang di tangannya, karena dia mati di tangan Li Mushen. Jiwa-jiwa mati lebih dari selusin binatang memasuki altar yang penuh warna dan indah, dan semuanya diserap oleh jiwa Zonglinger. Sekarang jiwa-jiwa mati di altar yang penuh warna dan indah itu sudah lama hilang, mereka takut akan cahaya di tubuh Zonglinger. Beberapa di antaranya ditelan dan disempurnakan oleh cahaya Zonglinger, sementara bagian lain sangat tersembunyi di dalamnya, bahkan jika itu adalah jiwa dari binatang-binatang itu. Tapi mereka tidak berani menelannya. Melihat jiwa Zonglinger, Li Mushen juga menghela napas lega. Sekarang jiwa Linger tampaknya hampir pulih. Aku ingin tahu apakah Raja Molong dapat membangkitkan Linger. Bab 244. CDN. Batu Harimau Gelap. Di ngarai, kecuali mayat yang menumpuk di tanah, ada keheningan yang mati, dan tidak ada makhluk hidup. Li Mushen menggali daging dan darah murni dari ular piton yang dibunuh oleh guntur ilahi, dan kemudian memanggil api kecil untuk menghancurkannya. Potongan daging dan darah murni dipanggang, dan segera, bau ular datang. Setelah mengambil sepotong daging dan darah spiritual murni ini, Li Mushen pergi lagi dan melintasi ngarai yang panjangnya beberapa mil. Tidak lama setelah Li Mushen pergi, lebih dari selusin alien aneh dengan berbagai kostum datang ke ngarai. Beberapa alien aneh ini memiliki kepala dan kaki, beberapa memiliki rambut hijau, dan mereka juga memiliki mata seperti harimau, bersinar dengan ganas. Alien aneh ini mempertahankan beberapa karakteristik binatang buas, dan secara alami adalah orang-orang iblis yang tinggal di gunung dan sungai. Pada saat yang sama, orang-orang iblis ini juga tertarik dengan altar berwarna-warni dan indah yang dibawa oleh Li Mushen. Ketika klan iblis ini melihat tubuh lebih dari selusin binatang buas di lembah, mereka tampak gelisah. Ras manusia itu sangat kuat sehingga dia membunuh selusin binatang buas. Salah satu anggota klan iblis berseru kaget, terlihat sangat serius. Klan iblis yang dipimpinnya tinggi dan besar, mata harimaunya mempertahankan karakteristik binatang buas, dan tubuhnya memancarkan nafas seorang raja yang kokoh, jelas diubah oleh harimau yang ganas. Dia bergumam, pangkalan budidaya baju besi Longshan. Mirip dengan saya tidak berharap itu mati di tangan pemuda itu. Batu harimau kakak, orang itu terlalu kuat, atau kita harus menyerah. Beberapa klan iblis berkata dengan ketakutan. Husi menggelengkan kepalanya, matanya cerah dan murah hati. Altar 5 warna yang dibawa orang itu jelas merupakan harta karun, jika kita mendapatkan harta itu. Bawa ke kota terdekat untuk ditukar dengan koin, dan kemudian kita bisa pergi ke Kaisar Dinasti Xianjing. Du Zong berpartisipasi dalam ujian masuk pengadilan abadi Desolate Timur. Orang tua di klan mengatakan bahwa era ini adalah era yang menurun, dan ini juga merupakan era yang mulia. Saya, Husi, milik Hutuling, jadi tentu saja saya harus berjuang untuk Hutuling. Orang-orang klan iblis yang mengikuti Husi terdiam, dan tiba-tiba seorang bansi dengan rambut hijau panjang mensubscribe channel CDN dan berkata, "Saudara Husi, tetapi Anda telah dikeluarkan dari Hutuling." Husi mendengus dan berkata dengan arogansi penguasa hutan gunung, "Bahkan jika aku diusir dari Hutuling, ketika aku memenangkan altar harta karun dan menjualnya di kota, aku akan bisa pergi ke halaman abadi-abadi yang sunyi timur. Bakat pamanku ditakdirkan untuk menjadi terkenal di pengadilan abadi Desolate Timur, dan pada saat itu, bahkan jika orang-orang dari Hutuling memintaku untuk kembali, aku tidak akan kembali." Di belakang Husi, mendengarkan Husi mengatakan ini, mereka semua memandang Husi dengan kagum. Husi adalah orang dari Hutuling, kekuatan kelas 2 di Wilderness Timur. Dia diusir dari Hutuling karena suatu alasan dalam 2 hari terakhir, dan dia berkeliaran di sekitar gunung dan sungai di sekitar Hutuling. Dengan basis kultivasi yang kuat, dia adalah klan iblis dari alam penguasa bela diri. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia juga telah menjaga banyak klan iblis dengan basis budidaya yang lemah di pegunungan dan sungai.
Dan baru hari ini, Husi membawa kelompok klan iblis ini untuk mencari obat mujarab di pegunungan, sungai dan rawa, dan secara tidak sengaja menemukan cahaya warna-warni di kejauhan. Benar saja, ketika Husi membawa iblis untuk mencari cahaya warna-warni, dia menemukan seorang pemuda dari ras manusia membawa altar warna-warni. Dan itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh altar warna-warni. Husi dan yang lainnya menebak bahwa altar warna-warni itu jelas bukan harta karun. Saya ingin memperjuangkannya, tetapi ditembak terlebih dahulu oleh kera kuning besar. Sayangnya, kera kuning besar dengan mudah dipenggal oleh Li Mushen. Karena hanya puncak jenderal bintang 9, tetapi tidak mudah untuk dihadapi dengan. Pada titik ini, mereka memiliki rencana yang sama dengan binatang buas itu, dan menunggu sampai Li Mushen lelah membawa altar yang penuh warna dan indah. Namun yang tidak diduga oleh Husi adalah ketika melewati ngarai, Li Mushen justru membunuh binatang buas yang diam-diam mengikutinya. Pada saat yang sama, Husi juga menghela nafas lega dan berkata dalam hatinya, untungnya, paman ini waspada dan berjalan di belakang. Husi, semua klan iblis dan Husi, memiliki total 12 orang. Kecuali Husi, yang merupakan Raja Bela Diri, sebagian besar orang klan iblis lainnya berada di ranah komandan militer, dengan hanya sejumlah kecil 2 orang. Atau 3 orang klan iblis di alam seni bela diri. Kekuatan kelompok klan iblis ini lebih lemah daripada kekuatan puluhan binatang buas yang mati di ngarai. Jika mereka ingin merebut harta Li Mushen, saya khawatir nasib mereka akan sama dengan nasib selusin itu. Atau lebih binatang. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin menyusul? Tanya klan iblis. Mata klan iblis lainnya semua terfokus pada tubuh Husi. Husi merenung, dia tidak ingin melepaskan altar yang penuh warna dan indah, cahaya di matanya berkedip, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bos, ayo menyerah dan terus pergi ke gunung untuk menggali eliksir. Kita juga bisa masuk ke kota untuk menukar koin bela diri dengan menggali lebih banyak eliksir, kata klan iblis lainnya. Husi menamparkan kepala klan iblis, memandang orang-orang klan iblis di sekitar, dan berkata, apakah kamu juga berpikir begitu? Klan iblis ini saling memandang beberapa kali, dan kemudian mengangguk ke Husi, bos, hidup masih penting, mari gali ramuannya. Husi, yang membenci besi tetapi bukan baja, menamparkan kepala monster-monster ini satu persatu, katakan padaku mengapa kamu begitu pemalu. Pemuda itu membunuh binatang buas ini dan membuatmu takut dengan ini. Lihat penampilanmu saat ini, apakah kamu masih dari klan iblis? Bos, kami tidak mau, tetapi kekuatan umat manusia terlalu kuat. Lihat binatang buas ini, sepertinya mereka semua dibunuh olehnya dengan satu pukulan, dan tidak ada perlawanan sama sekali, kita semua. Yang baru saja berhasil berubah menjadi monster kecil. Binatang itu, aku takut melihatnya, sebelum dia bisa bergerak, dia akan mati di tangannya. Husi menghela nafas dan berkata, mesbah 5 warna itu pasti luar biasa, dan itu pasti akan bisa ditukar dengan banyak koin bela diri. Katakan berapa lama kita perlu menggali obat mujarab sebelum kita bisa mengumpulkan cukup koin bela diri untuk mencapai pengadilan abadi Desolate Timur. Bos, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya klan iblis itu. Husi berpikir sejenak, dan membiarkan klan iblis menundukkan kepala mereka sedikit, dan berbisik, kami menggunakan akal. Kecerdikan. Klan iblis ini tampak bingung. Husi menatap mereka dengan pandangan putih dan berkata, gunung, sungai, dan danau ini, telah tinggal di sini sejak kita lahir, di mana ada batu. Di mana ada danau. Kita semua tahu dengan jelas bahwa pemuda dari ras manusia baru saja tiba di sini. Sancuan Deis tidak familiar sama sekali, ini keuntungan kita. Setelah mendengar kata-kata Husi, mata klan iblis itu tiba-tiba menyala, seolah-olah mereka telah melihat banyak koin bela diri yang memberi isyarat kepada mereka. Segera setelah itu, di ngarai, Husi berdiskusi dengan monster-monster ini bagaimana cara memenangkan altar Li Mushen yang penuh warna dan indah. Di sisi lain, Li Mushen membawa altar berwarna-warni dan indah di punggungnya dan terus bergerak maju di pegunungan. Indra spiritualnya berjalan dalam radius 1000 meter, memperhatikan semua angin dan rumput, sementara perhatiannya sendiri ditempatkan di altar yang penuh warna dan indah. Dan dia telah menatap Zonglinger. Setelah menyerap kekuatan jiwa dari binatang buas itu dan kekuatan jiwa asli di altar yang penuh warna dan indah, jiwa Zonglinger secara bertahap menatap. Dia berbaring dengan tenang di altar yang penuh warna dan indah, memancarkan cahaya putih tanpa cacat.
Li Mushen tahu dalam hatinya bahwa jika Linger menyerap lebih banyak kekuatan jiwa, setelah mendapatkan akumulasi kekuatan jiwa itu akan terus pulih dengan kuat. Dan hanya dengan jiwa yang kuat dia akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Binatang buas malam ini mungkin hanya gelombang pertama. Budidaya dan kekuatan binatang buas ini tidak kuat. Saya khawatir setelah besok akan ada lebih banyak binatang buas di gunung dan sungai. Altar yang berwarna-warni dan indah ini adalah Jade Treasures. Keluarga, binatang buas itu pasti tidak akan menyerah seperti ini. Dalam pandangan Li Mushen, binatang buas ini tidak menakutkan, dan mereka tidak mengkhawatirkan. Lagi pula, harta ini tidak berbeda dengan batu di depan binatang buas yang kuat itu. Apa yang dibutuhkan binatang buas yang kuat itu adalah ramuan surga dan bumi. Dan daging murni dan darah dari binatang buas yang tidak menyenangkan dengan garis keturunan yang kuat meskipun altar yang penuh warna dan indah ini berharga. Belum tentu binatang buas yang kuat itu dapat melihatnya. Yang dikhawatirkan Li Mushen adalah orang-orang iblis di pegunungan dan sungai. Monster jauh lebih cerdas daripada binatang, dan beberapa monster lebih licik daripada sang Ren. Mereka mengolah dan mewarisi koleksi seni bela diri, dan mereka secara alami akan menggunakannya untuk menyerang harta karun. Tetapi pada saat yang sama, klan iblis ini sangat kekurangan harta. Begitu mereka menemukan 5 sinar cahaya yang membubung ke langit, mereka akan menebak bahwa ada harta yang lahir di sini, dan kemudian mereka akan datang untuk bersaing. Ini sangat merepotkan Li Mushen. Dia tidak khawatir bahwa altar yang penuh warna dan indah ini akan diambil. Bagaimanapun, harta ini memiliki berat ratusan ribu kuali, belum lagi disegel dengan cara kuno oleh Raja Molong. Di altar yang penuh warna dan indah, binatang buas atau monster yang basis kultivasinya melampaui alam roh bela diri tidak bisa membawa mereka pergi. Li Mushen takut bahwa setelah 3 hari, dia tidak dapat membawa altar indah 5 warna ke pegunungan besar yang disebutkan oleh Raja Molong. Yang akan menyebabkan konsekuensi serius yang tidak diketahui, dan bahkan terkait dengan apakah dia dapat membangkitkan Linger. Oleh karena itu, Li Mushen tidak peduli berapa harga yang dibayar gembala, dia akan mengantarkan altar yang penuh warna dan indah ke pegunungan besar dalam waktu 3 hari. Mo Tua memintaku untuk membawa altar yang penuh warna dan indah ke pegunungan Dasan sendirian. Obat apa yang dia jual di Labu? Li Mu berkata pada dirinya sendiri. Malam ini, membawa altar berwarna-warni dan indah di punggungnya, selain dari binatang buas di ngarai itu, tidak ada binatang buas atau monster lain yang muncul lagi. Yang membuat Li Mushen menghela nafas lega. Saat fajar, dia berencana untuk berdiri dan istirahat setengah jam. Li Mushen selalu mengingat kata-kata Raja Molong, dan dia harus selalu membawa altar yang berwarna-warni dan indah, bahkan jika dia sedang makan, tidur. Buang air kecil. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa meletakkan warna-warni dan altar yang indah. Anda harus tahu bahwa ada ratusan ribu kuali di altar yang berwarna-warni dan indah ini, dan membawanya di tubuhnya seperti membawa gunung. Dalam 3 hari terakhir, ini adalah ujian dan pengalaman untuk membawa altar yang penuh warna dan indah ini sepanjang waktu. Belum lagi akan ada binatang buas dan monster di jalan untuk merebut altar yang penuh warna dan indah ini, yang akan meningkatkan ujian dan pengalaman. Kesulitan. Bab 245, Mesin Terbang Kuno. Ini benar-benar sakit. Li Mushen melepaskan tangannya dan mencubit otot-otot di atas lehernya. Otot-ototnya sangat kaku, sebanding dengan sepotong besi, membuat Li Mushen merasa sangat sakit. Pada saat yang sama, Li Mushen menjalankan Sutra Dewa dan Iblis. Bagaimanapun, Sutra Dewa dan Iblis adalah buku seni bela diri yang menantang surga. Kekuatan roh abadi bergerak di dalam tubuh, yang sangat baik untuk fisik. Kelelahan efek restoratif. Di pegunungan dan sungai di pagi hari ada ketenangan, kicau burung dan bunga harum. Dari timur jauh, udara ungu datang dari timur, seolah-olah benang pintal ungu tersebar di pegunungan dan hutan. Matahari merah terbit perlahan dari timur, segala sesuatu pulih, sinar cahaya lembut diproyeksikan turun dari langit yang jauh, dan bumi adalah pemandangan yang berkembang. Li Mushen membawa altar berwarna-warni dan indah untuk menyaksikan semua ini, dan hatinya bahkan lebih damai. Roh abadi dalam tubuh melonjak, dan pada saat ini, napas kekuatan yang kuat meletus dari tubuh Li Mushen untuk mendorong kultivasi Li Mushen ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dengan cepat diblokir oleh Li Mushen. Dia tidak bisa menerobos sekarang, dia harus memasuki menara langit dan bumi, dan dia bisa menerobos setelah memenangkan daftar jenderal, jadi manfaatnya adalah yang terbesar.
Di gunung dan sungai, ketenangan tidak ada bandingannya. Sejak Li Muxian kembali dari kelahiran kembali, dia telah membuat semua persiapan untuk perjalanan kekaisarannya. Sarafnya sering tegang, dan dia tidak berani bersantai dengan cara apapun. Dengan udara yang naik dan turun, matahari terbit, pikiran Li Muxian perlahan rileks. Linger, meskipun jiwamu tidur di altar yang penuh warna dan indah, hari ini adalah pertama kalinya kamu dan aku melihat matahari terbit. Li Muxian bergumam, dan tanpa sadar, sudut mulutnya naik, mengungkapkan ekspresi santai. Senyum. Setelah beristirahat selama sekitar 1/4 jam, Li Muxian mengemasi pikirannya, dan seluruh pikiran orang itu tegang lagi. Li Muxian menepuk altar yang penuh warna dan indah 2 kali dan membuat suara yang manis. Li Muxian berkata pada dirinya sendiri, "Anak roh, sudah waktunya bagi kita untuk berangkat, jangan khawatir, setelah 3 hari, saya pasti akan mencapai pegunungan, dan Lao Mo pasti akan memiliki cara untuk membangkitkan Anda." Setelah selesai berbicara, kekuatan spiritual dalam tubuh Li Muxian melonjak, membawa altar yang penuh warna dan indah untuk melanjutkan perjalanan. Pada hari kedua, sinar matahari bahkan lebih menyilaukan daripada sinar matahari kemarin. Matahari merah menggantung tinggi di langit, membakar bumi. Seluruh bumi seperti tungku. Li Muxian sedang berjalan di jalan dengan warna-warni dan indah altar. Di bawah terik matahari, altar yang berwarna-warni dan indah memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan, dan seluruh tubuh altar bahkan lebih bersinar. Di bawah terik matahari, tampaknya kotoran seluruh tubuh tersapu bersih, mengungkapkan wajah asli dari ini. Harta karun. Altar warna-warni dan indah ini memang ajaib, kecemerlangan mengalir, dan altar padat ditutupi dengan berbagai ukiran. Tapi sekarang, Li Muxian telah memperhatikan ukiran ini dengan baik. Ukirannya sangat kuno, dengan bentuk dan pola yang unik, dan ukirannya bahkan lebih hidup. Beberapa pola ukiran seperti sisik ikan, seperti rusa, seperti wajah manusia, seperti pola air, seperti api, seperti matahari, bulan dan bintang. Bermartabat dan atmosfer, polanya halus, kuno dan misterius, dan sangat cemerlang, membuat Li pikiran Muxian benar-benar menyerbu dalam ukiran ini. Glipes ini, sepertinya saya merasakan semacam kekuatan tertinggi dan tak terbatas, seolah-olah mereka membawa semua benda di dunia, dan semua benda ada di klip ini. Apa mesin terbang ini? Wajah Li Muxian tampak sangat serius, katanya dalam suara yang dalam. Pada saat ini, Li Muxian menemukan bahwa ukiran kuno dan misterius ini luar biasa. Ukiran di altar yang penuh warna dan indah mungkin memiliki makna yang lebih dalam, tetapi pengetahuan dan kekuatan Li Muxian saat ini tidak memahami misteri ukiran. Itu saja. Ukiran ini sama sekali tidak biasa, tetapi Li Muxian tidak bisa melihat apapun dengan mata telanjang. Kemudian, Li Muxian menggunakan teknik sumber, matanya menyala dengan nyala api keemasan, dan cahayanya terang, menatap ukiran di altar yang penuh warna dan indah. Di bawah tatapan api emas, tampaknya ukiran ini menjadi hidup dan berjalan di atas altar yang berwarna-warni. Dan ukiran kuno ini sepertinya membuat Li Muxian menyadari arti sebenarnya dari dunia dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya, arti sebenarnya dari dunia ini benar-benar terlupakan. Glip ini misterius, sepertinya tidak mungkin untuk memahaminya dalam waktu singkat, pikir Li Muxian. Di jalan berikutnya, Li Muxian tidak hanya bergegas dan berjaga-jaga terhadap binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, tetapi juga lebih memperhatikan altar yang penuh warna dan indah. Dan dengan terus-menerus mengamati ukiran kuno di altar di jalan, Li Muxian menemukan bahwa cahaya 5 warna yang dipancarkan oleh altar indah 5 warna tidak berasal dari altar indah 5 warna itu sendiri, tetapi dari ukiran itu. Cahaya warna-warni ini adalah mesin terbang yang mekar dari sumber kekuatan. Di sisi lain, Husi memimpin klan iblis untuk mengejar dengan tenang. Di depan adalah wilayah Langgu yang terlatih merah. Langgu yang terlatih merah itu suka memakan daging dan darah ras manusia. Jika Langgu yang terlatih merah tahu bahwa ras manusia telah melewati wilayahnya, itu pasti akan mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, keduanya akan bertarung. Nelayan diuntungkan, kata klan iblis hehe. Husi berkata, ukiran Gu yang terlatih merah itu adalah binatang buas dari alam Raja Bela Diri. Ia memiliki jejak darah kuno, dan mengandung darah yang berharga di dalam tubuhnya. Akankah pemuda dari ras manusia ini tidak menjadi lawannya? Tanda tanya petik 2. Mungkin tidak, Langgu yang terlatih merah hanya suka memakan daging dan darah manusia, jadi saya tidak peduli dengan harta itu.
Saya dengan hati-hati menyelinap ke wilayah Langgu yang terlatih merah ini dan menemukan banyak harta yang dibuang di dalamnya. Jika tidak, Langgu yang terlatih merah itu terlalu menakutkan, aku sudah mengambil harta itu. Klan Iblis berkata dengan menyesal. Mata Husi tiba-tiba menyala, baiklah, jika itu masalahnya, ayo pergi dan tarik Langgu yang terlatih merah itu. Husi membawa sekelompok klan Iblis untuk mengambil jalan pintas ke wilayah Lang Chiliangu. Di sisi lain, indera spiritual Limushen tidak menemukan Husi dan semua suku Iblis dalam radius 1000 meter. Dia membawa altar yang berwarna-warni dan indah, dan pada saat yang sama, dia mengamati ukiran di altar, dan terus bergerak maju, mendaki beberapa bukit. Setelah menyeberangi sungai, Limushen tiba di sebuah gunung. Gunung besar ini tampak gundul, tanpa rumput dan pohon di atasnya, dan sedikit kedipan cahaya di dalamnya, jelas merupakan tanah harta karun, dan belum tentu batu asli yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketika Limushen tiba di kaki gunung ini, angin hitam tiba-tiba bertiup. Angin hitam ini ganas, bercampur dengan energi iblis yang melonjak. Limushen mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, sepertinya ada binatang buas yang kuat di gunung ini. Namun, Limushen tidak takut pada binatang buas di puncak gunung. Jika dia ingin bergegas ke pegunungan besar yang disebutkan oleh Raja Molong dalam 3 hari, dia harus memanjat gunung besar ini. Jika dia berkeliling, itu akan banyak membuang waktunya. Melewati gunung, Limushen juga tampak lebih waspada. Di luar puncak gunung, sepasang mata harimau Husi menunjukkan kegembiraan. Pemuda dari ras manusia ini benar-benar tidak takut dan berani memasuki Gunung Luwu. Kali ini, dia tidak akan mati. Klan Iblis berkata, kalau begitu ayo cepat sekarang. Husi menamparkan kepala monster itu, aku tidak bisa masuk sekarang. Kenapa kamu tidak bisa masuk? Monster-monster ini bingung. Dengan arogan, Husi mengangkat kepalanya dan berkata, paman ini dari Hutuling. Hutuling memiliki pengenalan rinci tentang binatang teritorial ini. Bagaimana Anda, monster liar, dapat membandingkan? Luwuzi tanah ini adalah wilayah dari Langgu yang terlatih merah, begitu seseorang memasukinya, dia akan mengetahuinya. Anda pasti sangat beruntung untuk memasukinya dan tidak dibunuh oleh Langgu yang terlatih merah. Husi berkata kepada monster yang menyelinap ke tanah Luwu. Klan Iblis terkejut, dan ketika dia mendengar kata-kata Husi, dia merasa ketakutan. Bos, kalau begitu ketika kita memasuki tanah Luwu, kita akan ditemukan oleh Langgu yang terlatih merah, jadi apa yang harus kita lakukan? Umat manusia sudah mati, dan harta itu harus jatuh di pegunungan. Sejujurnya, Husi lahir di Hutuling, kekuatan kelas 2 di pegunungan dan sungai. Dia sedikit arogan tentang orang-orang iblis yang tinggal di pegunungan ini. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk berubah menjadi sukses, tetapi pemahaman mereka dunia luar masih terlalu banyak. Kurang, menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya akan ada lebih banyak untuk mengajar mereka di masa depan. Setelah itu, Husi berkata, Hutuling Zhongshan Chuanyezi telah mencatat bahwa setelah Langgu yang terlatih merah ini memakan orang, seluruh orang akan lelah dan tertidur sebentar. Dan dalam waktu singkat ini adalah milik kita. Kesempatan, sekarang kita hanya harus menunggu di sini dengan tenang. Bos pantas menjadi bos. Sekelompok klan iblis semakin memuja batu harimau. Husi tersenyum dan melihat ke kedalaman Gunung Luwu, dan berkata dalam hatinya. Manusia, kamu harus mati di tangan Langgu yang terlatih merah ini, sehingga paman ini dapat mengambil hartamu dan pergi ke Isde Solate. Halaman abadi, pergi. Ketika Limushen memasuki Gunung Luwu, cahaya dari altar berwarna-warni dan indah di punggungnya tampaknya tidak melemah, dan dia menembak langsung ke langit. Seolah-olah dia ingin menarik binatang buas yang tersembunyi dan 7 klan iblis. Gunung itu hanya beberapa ratus kaki tingginya, tetapi lebih baik daripada membentang mayatnya. Tulang-tulang ras manusia. Limushen secara alami melihat bahwa tulang-tulang ini berasal dari ras manusia. Dia melihat ke kedalaman Gunung Luwu dan bergumam, sepertinya ini adalah binatang buas yang suka memakan daging manusia. Selanjutnya, kecepatan Limushen di atas Gunung Rusa dan Wu sedikit dipercepat. Dalam hampir 2 jam, Limushen akhirnya melintasi Gunung Rusa dan Wu. Berdiri di ketinggian Gunung Luwu, segala sesuatu di bawah gunung dapat dilihat, dan di sisi lain Gunung Luwu terdapat sungai besar. Air yang mengalir di sungai besar ini bergelombang, dan airnya deras, seolah-olah ribuan pasukan bertempur di dalamnya, dan pada saat ini, suara air pecah terdengar. Dan ombak besar bergegas ke langit. Sungai.
Saat bergegas keluar dari sungai, angin hitam yang mengamuk keluar dari bulu kembar raksasa ini. Melati Langgu Merah. Li Mushen memandang raksasa itu dan berkata dengan suara yang dalam. Raksasa ini memang Langgu yang terlatih merah. Ia hidup di sungai. Disebut Langgu. Bulunya berwarna merah menyala seperti api merah menyala, dan bentuknya seperti kepala elang bertanduk. Suka memakan orang. Bab 246. CDN. Langgu terlatih merah. Dan basis budidaya Langgu yang terlatih merah ini kuat, dan sayapnya selebar 6 kaki penuh, dan tampaknya mampu menutupi dunia, bulunya terbakar api merah. Tetapi lebih keras dan lebih tajam daripada emas dan batu, sayapnya seperti pisau, dan bahkan batu dapat dengan mudah memotongnya, setelah Langgu yang terlatih merah bergegas keluar dari sungai. Ia terbang ke langit, matanya sangat tajam, menusuk, dan dapat menembus ribuan mil. Itu membuat tangisan bayi, melebarkan sayapnya. Dan menyerang Li Mushen dengan keras. Basis budidaya Langgu yang terlatih merah ini telah mencapai ranah Raja Wu. Li Mushen tidak berani gegabah menginjak Xiao Yao Chong Yunsu. Dan mundur beberapa langkah, kekosongan langsung terkoyak, dan Li Mushen hanya mundur beberapa langkah, dan Langgu yang terlatih merah bergegas ke depan. Dan sepasang cakar tajam yang dapat dengan mudah menghancurkan batu-batu emas dan besi tiba-tiba meraih Li Mushen. Li Mushen mendengus pola roh guntur darah dalam darah roh berkedip. Dan beberapa guntur ilahi jatuh, membanting cakar Langgu pelatihan merah. Kemudian, Langgu pelatihan merah menjerit kesakitan, teriakan itu keras. Dan gelombang CDN gelombang terbang dalam sekejap, terbang di langit. Langgu yang terlatih merah memandang Li Mushen dengan dingin, dan dengan mengangkat bulunya. Ratusan sinar cahaya merah ditembakkan dari tubuhnya, dan bulu-bulu ini persis bulu-bulu di tubuh Langgu yang terlatih merah. Li Mushen tidak berani meremehkan bulu yang ditembak jatuh oleh Langgu. Pelatihan merah, ekspresinya serius, indera spiritualnya waspada terhadap sinar cahaya merah ini, dan dia menginjak teknik awan yang bebas dan mudah, terus-menerus menghindari itu. Sinar cahaya merah, pada saat yang sama pola roh darah dan guntur di tubuh Li Mushen berkedip terus-menerus. Dan kekuatan langit dan bumi berkumpul dan berubah menjadi nyala api yang mengamuk. Api ini diubah oleh kekuatan langit dan bumi. Jauh lebih kuat dari kekuatan langit dan bumi. Langgu yang terlatih merah mencicit, sayapnya lebih tajam dari pisau besar, memotong jaring api menjadi dua, dan melayang ke langit dengan memekik. Penuh penghinaan terhadap Li Mushen tersenyum ringan. Jiwanya memanipulasi api yang mengamuk yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi. Api ini berubah menjadi api yang tebal, kawat api membakar api langit dan bumi. Li Mushen membuka mulutnya. Dan sekelompok api menyembur langsung dari mulut Li Mushen. Api kecil. Ikatkan padaku. Kumpulan api ini adalah api kecil yang terus tumbuh di danau terbang peri Limu. Xiao Huo menyerap kekuatan api langit di kota iblis primordial. Dan sekarang bahkan Langgu yang terlatih merah yang telah mencapai alam raja bela diri tidak dapat menghentikan kekuatan Xiao Huo. Xiao Huo dilekatkan pada kawat api tebal di bawah perintah Li Mushen. Dan kawat api mengeluarkan suara berderak, memberi Gu yang terlatih merah yang mengukir rasa bahaya. Langgu yang terlatih merah tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang hanya berada di puncak Jenderal Bintang 9, akan keluar tanpa henti, mengepakkan sayapnya dan ingin melarikan diri kembali ke sungai. Ingin kabur. Tidak mungkin. Langgu yang terlatih merah ini suka memakan daging manusia. Bagaimana bisa Li Mushen membiarkannya pergi, dengan mendengus. Li Mushen memanipulasi sutra api, lusinan untaian api membentang di langit, menutupi langit dan menutupi langit. Menghalangi sepanjang jalan kembali untuk Langgu yang terlatih merah. Setelah beberapa fluktuasi, cakar Langgu yang terlatih merah terjerat dengan benang api, membuat suara cici. Dan kabut putih muncul. Langgu yang terlatih merah menjerit kesakitan dan panik, sayapnya berkibar di langit, dan Li Mushen kembali mengendalikan api, sutra api melintas di langit. Dan setelah membungkus cakar Langgu yang terlatih merah, ia segera membungkus sayapnya, dan tanpa sayapnya, Langgu yang terlatih merah jatuh dari langit, dan dengan keras ia menabrak Gunung Luwu. Li Mushen menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Meskipun basis budidaya ukiran Gu yang terlatih merah ini ada di alam raja bela diri, itu sangat rentan. Setelah itu, Li Mushen membawa altar yang berwarna-warni dan indah. Dan berjalan menuruni Gunung Luwu untuk menemukan Langgu pelatihan merah, di tengah jalan mendaki gunung. Li Mushen menemukan seekor Langgu terlatih merah yang jatuh di antara pohon-pohon tua yang tumbang. Manusia, lepaskan aku. Langgu yang terlatih merah berjuang dengan benang api di tubuhnya.
Dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari benang api di tubuhnya, melihat penampilan Li Mushen dengan altar berwarna-warni dan indah di punggungnya. Qilian Gudiao mengeluarkan suara manusia dan berkata dengan dingin, Li Mushen memandang Elang Gu yang terlatih merah dengan acuh tak acuh, kamu ingin membunuhku dan membiarkanmu pergi. Bagaimana mungkin? Latihan merah yang diukir Gu. Manusia, lepaskan aku biarkan kamu meninggalkan Gunung Luwu, dan aku tidak akan memakanmu lagi. Li Mushen menginjak tubuh Elang Gu yang terlatih merah dengan satu kaki. Dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak memakanku, kamu secara alami akan memakan ras manusia lainnya. Hidupmu juga merupakan momok, jadi kamu harus membunuhnya. Titik petik 2. Elang Gu yang terlatih merah mengeluarkan jeritan tajam, yang sangat keras sehingga Li Mushen mengerutkan kening. Semua surga dan 10.000 ras. Saya bukan satu-satunya yang memakan daging dan darah ras manusia, anak ras manusia, apakah Anda ingin membunuh semua ras surga dan 10.000 ras yang memakan daging dan darah ras manusia? Li Mushen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Karena tidak, maka kamu biarkan aku pergi. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan ada gunanya. Ras manusiamu menyukai harta, dan ada banyak harta di guaku. Bagaimana kalau memberikannya padamu? Biarkan aku memikirkannya. Li Mushen menundukkan kepalanya, seolah memikirkan apakah akan melepaskan Elang Gu pelatihan merah atau tidak pada saat ini. Cahaya pembunuh melintas di mata tajam Elang Gu yang terlatih merah, ia membuka mulutnya, dan dengan ledakan, seberkas api ditembakkan, dalam sekejap. Nyala api membakar tubuh Li Mushen, Elang Gu yang terlatih merah tertawa dingin, melihat nyala api yang menyala, Li Mushen berkata, manusia, bagaimana dengan api merah ini? Pada saat yang sama, Elang Gu yang terlatih merah melepaskan diri dari benang api yang melilit tubuhnya, ganas dan perkasa, dan Elang Gu yang terlatih merah berdiri setinggi 6 kaki, dengan merendahkan. Elang Gu yang berlatih merah menatap dingin ke arah Li Mushen, yang terbakar dengan api latihan merah. Api latihan merah ini memiliki rasa sakit membakar tulang dan darah. Bahkan Raja Bela Diri Top akan menangis dan menjerit kesakitan ketika mereka terkena api latihan merah ini. Mengapa kamu tidak menangis, Mushen? Meskipun tubuh Li Mushen terbakar dengan api latihan merah, itu bukan apa-apa bagi api surgawi dan bumi di ibu kota iblis kuno. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan kekuatan Xiao Huo, bagaimana mungkin itu bisa melukai Li Mushen? Api latihan merahmu tidak kuat. Setelah Li Mushen selesai berbicara, dia menelan api latihan merah yang menyala ke dalam tubuhnya, mata dan pupil mata Elang Gu yang terlatih merah tiba-tiba menyusut. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kartu asnya tidak akan berpengaruh pada Li Mushen. Anak manusia ini aneh, lebih baik aku subscribe channel CDN dan tidak memakannya. Pelatihan merah Gu mengukir hati. Dan niat untuk mundur sudah dimulai di dalam hatinya. Ingin pergi. Li Mushen membawa altar yang penuh warna dan indah, menghalangi mundurnya Elang Gu yang dilatih Qi. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Elang Gu yang terlatih merah mencibir. Berubah menjadi wanita penggoda dengan pakaian merah menyala. Menyihir orang, mungkin banyak prajurit terbunuh oleh sihirmu, kata Li Mushen. Elang Gu yang terlatih merah tersenyum dingin. Tetapi sangat menawan sehingga membuat orang kehilangan akal, mungkin orang lain akan jatuh ke dalam pesona merah melatih ukiran Gu, tetapi Li Mushen telah menjadi manusia dalam 2 kehidupan. Menyempurnakan kekuatan jiwa Wan Shenhua, dan pesona ini tidak memiliki pengaruh sama sekali. Tidak ada gunanya bagiku, kata Li Mushen. Ukiran Gu yang terlatih merah berubah menjadi bentuk manusia. Dan kecantikannya tidak ada bandingannya. Ada pola harta karun di kulitnya yang berkedip, dan dia tiba-tiba menembak. Angin hitam bertiup, dan angin menderu, membuat mata Li Mushen sulit untuk dilihat. Membuka, segera ukiran Gu pelatihan merah ini berubah menjadi angin hitam dan hendak melarikan diri. Aku mengambil altar harta karun ini. Tepat ketika Lang Qilian Gu hendak pergi, dia melihat ukiran luar biasa di atas altar yang penuh warna dan indah yang dibawa oleh Li Mushen. Altar yang penuh warna dan indah ini berisi jiwa dari roh ini, dan itu tidak boleh hilang. Ketika Li Mushen melihat bahwa Elang Gu pelatihan merah ingin mengambil altar yang berwarna-warni dan indah, napas seluruh tubuh meledak. Dari tubuh Li Mushen, kekuatan iblis mengalir keluar dari pembuluh darah spiritual di tubuh, dan berubah menjadi pedang ajaib yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Titik petik 2. Pergilah. Li Mushen mengendalikan pedang ajaib ini. Pedang ajaib itu tajam dan menebas ke arah Elang Gu yang terlatih merah dalam angin hitam yang bersiul. Setiap pedang ajaib membawa kekuatan pedang-pedang.
Iblis yang menghancurkan, yang kuat dan sulit untuk dijaga, dalam angin hitam ada raungan rasa sakit. Anak manusia, kamu berani menyakitiku. Langgu yang dilatih Chi menjadi marah, dalam angin hitam. Seorang Hokage Langgu muncul dan menghantam tubuh Li Mushen, pada saat yang sama, tangan ramping meraih sudut altar yang berwarna-warni dan indah. Mencoba menariknya ke angin hitam, Gu Lang Hokage menabrak tubuh Li Mushen. Dan Li Mushen melangkah mundur lebih dari 10 langkah dengan altar berwarna-warni dan indah di punggungnya, melihat Langgu yang terlatih merah tidak bertobat dan ingin mengambil altar yang penuh warna dan indah. Dia memegang altar dengan satu tangan dan meraihnya dari udara tipis dengan tangan lainnya, memegang pedang ajaib di tangannya. Teknik pedang api meliputi air berat. Pedang sudah mati. Roh abadi Li Mushen melonjak di tubuhnya, memegang pedang ajaib. Dan menebas langsung lengan Langgu terlatih merah yang meraih altar berwarna-warni dan indah. Apa? Langgu yang terlatih merah mengeluarkan teriakan yang bergema di langit. Dan lengannya langsung dipotong oleh pedang ajaib. Lengan ramping itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi cakar yang mengerikan dan jelek, mengetahui kekuatan Li Mushen. Langgu yang terlatih merah menyapu angin hitam dan bergegas ke langit. Anak manusia, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sial, Li Mushen menembak lagi. Pedang ajaib di tangannya menembak ke arah Lang Chiliangu, dan pada saat yang sama, Li Mushen mengarahkan pedangnya, pedang itu menunjuk ke langit. Dan pedang sihir itu melesat lurus ke langit ke arah langit. Lang Chiliangu, itu belum berakhir. Untuk mencegah Langgu yang terlatih merah melarikan diri, tubuh Zhen Xixian Li Mushen segera bangun, dan memanggil Visiong Zhenxian. Dalam penglihatan ini, Langgu yang terlatih merah tidak akan pernah melarikan diri bahkan jika dia memiliki kemampuan Tongtian. Visiong Zen Immortal Demon menyelimuti Langgu yang terlatih merah. Dan kekuatan dunia akan menekan Langgu yang terlatih merah ini. Pada saat yang sama, pedang ajaib dengan pegangan vertikal dan horizontal dalam Visiong Zen Immortal Demon, dan pedang itu bersinar ganas dan kuat. Dalam Visiong Zen Immortal Demon, Langgu yang terlatih merah tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan berubah menjadi angin hitam, bersiul dalam Visiong Zen Immortal Demon. Bab 247. CDN, anak muda, tetapi segera angin hitam ini tidak dapat menahan kekuatannya dalam Visiong Zen Xianmo, dan berubah menjadi wanita yang menggoda. Wanita yang menggoda itu mematahkan lengannya, meraung, dan kemudian berubah menjadi tubuh merah menyala. Gu Lang, hanya saja, cakar tajam Langgu terlatih merah ini dipotong oleh Li Mushen, ledakan. Guntur para dewa, bila angin seperti pisau, dan api para dewa. Ini adalah kekuatan pola roh guntur darah. Kekuatan ini dilepaskan dari pola roh guntur darah, dan Langgu yang terlatih merah tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dia menjerit dalam kekuatan pola roh guntur darah, dan segera terluka parah. Langgu yang terlatih merah menabrak gunung, dengan ledakan keras, batu itu berguling. Dan puncak gunung itu hampir dihancurkan oleh Langgu pelatihan merah. Setelah itu, Langgu pelatihan merah jatuh dari puncak gunung dan menabrak kaki Li Mushen. Sekarat karena kehabisan napas, Li Mushen membawa altar yang berwarna-warni dan indah. Dan melihat pahatan merah yang diukir Gu di bawah kakinya dengan ringan. Maafkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Langgu yang terlatih merah menatap Li Mushen dengan ngeri dan memohon belas kasihan. Dia sekarang sangat jelas dalam hatinya bahwa meskipun budidaya pemuda manusia di depannya hanyalah puncak. Jenderal Bintang 9, kekuatannya kuat, dan dia sama sekali bukan lawan dari pemuda manusia ini, dari guntur ilahi, bila angin, dan api ilahi. Langgu yang terlatih Chi merasakan kekuatan surga dan bumi. Anda harus tahu bahwa kekuatan langit dan bumi sangat sulit untuk dipahami oleh para pejuang, meskipun tingkat kultivasi Langgu yang terlatih merah ini berada di ranah Raja Bela Diri. Ia hanya dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi, dan memiliki tidak merasakan kekuatan langit dan bumi, dan Li Mushen hanyalah seorang jenderal basis kultivasi alam, tetapi dia telah menyadari kekuatan langit dan bumi, yang membuatnya takut dan tidak lagi memiliki pikiran untuk melawan. Sekarang kamu tahu untuk menyelamatkan hidupmu. Li Mushen tersenyum, kamu baru saja memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi kamu ingin mengambil altar yang penuh warna dan indah ini. Altar indah 5 warna berisi jiwa Linger, dan Langgu yang terlatih merah ingin mengambil altar 5 warna dan indah ini. Yang telah membuat hati Li Mushen memiliki niat membunuh. Aku, Langgu yang terlatih merah ingin menjelaskan bahwa ukiran di altar menariknya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Berhenti bicara omong kosong, dibantai. Langgu yang terlatih merah adalah binatang buas, dan ia membunuh umat manusia.
Li Mushen membunuhnya hanya untuk bertindak demi surga. Langgu terlatih merah yang terluka parah ditekan oleh jiwa iblis abadi Yongzhen, dan pada saat yang sama terluka parah. Dia tidak bisa lepas dari pedang Li Mushen, tertawa darah berceceran di langit. Dan elang Ciliangu dipenggal oleh pedang ajaib di tangan Li Mushen, darah merah darah memercik di altar-altar yang berwarna-warni dan indah. Memancarkan kecemerlangan merah darah yang menyilaukan, Li Mushen tidak memperhatikan bahwa ketika darah Langgu yang terlatih merah memercik di altar, sebuah mesin terbang berukir muncul. Memutar dan beriak, darah merah itu langsung diserap, setelah menyerap darah dari mesin terbang merah. Pahatan yang dipahat tampak menjadi hidup dan bergerak melintasi altar, tetapi ketika Li Mushen melihat altar yang penuh warna dan indah, ukiran pahatan mengeras di atas altar. Seperti benda mati. Aneh, darah Langgu yang terlatih merah ini berceceran di altar yang penuh warna dan indah, mengapa hilang? Pikir Li Mushen, segera setelah itu. Li Mushen mengeluarkan daging dan darah roh murni dari tubuh Langgu yang terlatih merah, dan menganggap roh dan daging murni ini sebagai makan siang hari ini. Dan kemudian menendang tubuh Langgu yang terlatih merah di suatu tempat di kaki gunung, membawa tubuh berwarna-warni dan indah di punggungnya, Tan melanjutkan perjalanannya, di luar Gunung Luwu. Husi dan orang-orang Yaosu itu masih bersembunyi di kegelapan dan menunggu, dan kebisingan di Gunung Luwu secara alami menarik perhatian mereka. Husi berkata dengan panas di matanya. Ukiran Gu pelatihan merah telah ditembak. Dan segera ras manusia itu akan dimakan oleh ukiran Gu pelatihan merah. Kelompok klan iblis ini mengasah pisau mereka dan siap untuk mensubscribe channel CDN dan pergi ke Tanah Luwu di depan mereka untuk mengambil altar Li Mushen yang penuh warna dan indah. Suara. Pertempuran di Gunung Luwu tidak berlangsung lama, dan jeritan Langgu yang terlatih merah datang dari gunung. Seseorang dari klan iblis berkata. Langgu yang terlatih merah ini sepertinya berteriak. Husi menatap klan iblis itu dengan tatapan putih, dan kemudian menamparnya dengan tamparan, berteriak. Berteriak, apakah kamu bodoh? Ukiran Gu yang terlatih merah ini memiliki tingkat kultivasi dari alam raja bela diri, dan bahkan paman ini bukanlah tandingannya. Untuk itu, bisakah kamu berteriak? Selain itu, teriakan Langgu yang terlatih merah ini sangat tidak menyenangkan. Apakah kamu tahu bahwa suara Langgu yang terlatih merah adalah teriakan? Bos. Tapi suara ini benar-benar terdengar seperti jeritan. Kata klan iblis, Husi menunjuk monster dengan paruh elang melengkung dan berkata, hei. Beraninya kau elang kecil percaya padaku. Setelah dia selesai berbicara, Husi menamparkan kepala klan iblis itu lagi. Bos, saya salah, saya percaya, saya percaya. Husi melepaskan, itu benar. Saya bos Anda, bos memiliki otoritas, Anda tidak dapat memprovokasi bos. Rusa dan Gunung Wuzi menjadi sangat sunyi, dan keheningan tampaknya mati. Dan tidak ada suara darinya, mata Husi berbinar dan berkata. Sepertinya anak laki-laki ras manusia telah dimakan oleh ukiran merah pelatihanku, ayo naik gunung untuk mendapatkan bayinya. Setelah selesai berbicara, Husi membawa kelompok klan iblis dengan tergesa-gesa ke atas Gunung Luwu. Segera, Husi membawa monster-monster ini ke atas gunung dan melihat sungai besar. Tetapi dia tidak melihat cahaya warna-warni yang melesat ke langit. Di mana harta karun itu? Husi mengerutkan kening. Bos, menurutmu apa itu? Yaosu yang bermata tajam berkata kepada Husi ketika dia melihat mayat Langgu yang terlatih merah di kaki gunung. Husi menoleh. Dan ketika dia melihat mayat Langgu yang terlatih merah, seluruh wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bocah manusia itu, apakah dia begitu kuat? Bahkan Langgu yang terlatih merah bukanlah lawannya. Gumam Husi, lalu berjalan menuruni lereng bukit bersama klan iblis. Dan melihat mayat Langgu terlatih merah dari dekat, ada bekas luka di seluruh tubuh Langgu yang terlatih merah, hampir setengah dari bulu Cian rontok. Dan salah satu cakarnya dipotong dengan senjata tajam, berdiri di samping Langgu yang terlatih merah. Kelompok klan iblis ini menggigil. Bos, mari kita gali ramuan. Ras manusia itu adalah monster. Mungkin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Saya mendengar bahwa umat manusia memiliki keberadaan yang kuat seperti Guru Tianbao. Mereka memurnikan harta dan senjata yang kuat, dan mereka juga dapat memperbaiki harta yang menyembunyikan basis kultivasi yang sebenarnya. Apakah menurut Anda, bahwa umat manusia memilikinya? Harta karun seperti itu, tak perlu dikatakan bahwa ras manusia itu licik, dan itu harus disembunyikan di tubuhnya. Jika tidak, dengan kultivasi jenderalnya, bagaimana dia bisa melintasi alam besar dan membunuh Langgu yang terlatih merah ini? Benar.
Bos bukanlah lawan dari Langgu yang terlatih merah ini, tetapi Langgu yang terlatih merah telah dipenggal oleh ras manusia. Anda mengatakan bahwa bos bertemu dengan ras manusia itu, apakah dia akan dipotong oleh manusia? Balapan. Orang-orang klan iblis ini membicarakannya, wajah Hu si jelek, dan dia berkata, pemuda ras manusia pasti jenius ras manusia. Jangan melanjutkan, atau menggali ramuan. Di gunung dan sungai, cahaya yang melonjak dari altar yang berwarna-warni dan indah masih sangat menyilaukan. Menarik binatang buas dan monster di gunung dan sungai, ketika Li Mushen melintasi Gunung Luwu. Dia bertemu tidak kurang dari 10 binatang buas dan beberapa manusia iblis. Sangat disayangkan bahwa binatang buas dan klan iblis ini bukan lawan Li Mushen. Dan mereka semua mati di tangan Li Mushen, dan jiwa-jiwa dari klan dan binatang iblis yang mati ini diubah menjadi kekuatan jiwa di altar yang penuh warna dan indah. Yang diserap oleh jiwa Zonglinger, sehingga jiwa Zonglinger bisa lebih utuh dan berlimpah pada saat yang sama, dalam perjalanan untuk membunuh binatang buas dan klan iblis itu. Karena mereka harus membawa altar yang penuh warna dan indah sepanjang waktu, banyak darah dari binatang buas itu terciprat ke altar yang penuh warna dan indah, tapi tanpa kecuali. Darahnya hilang semua ketika Lu Wuzi memenggal Langgu yang terlatih merah, darah berceceran di altar yang berwarna-warni dan indah, dan menghilang dalam sekejap. Li Mushen mengira itu adalah ilusi pada saat itu, tetapi sekarang dia tahu bahwa pasti ada yang salah dengan itu. Altar yang penuh warna dan indah, tapi untuk saat ini, saya tidak tahu apa yang salah. Mungkin membunuh beberapa binatang lagi untuk mengetahui apa yang salah dengan altar yang penuh warna dan indah ini, di jalan yang membawa altar yang penuh warna dan indah. Altar yang penuh warna dan indah tampaknya telah bergabung dengan Li Mushen. Li Mushen telah sepenuhnya beradaptasi dengan altar yang penuh warna dan indah di punggungnya, dan dia mempercepat berjalan di pegunungan dan danau kuno, menginjak Yunsu yang bebas. Mencari angin dan ombak, hanya ketika dia menemukan titik puncak angin dan ombak. Li Mushen dapat cukup percaya diri untuk mencapai pegunungan besar yang disebutkan oleh Raja Molong dalam waktu 3 hari, bum bum bum. Setiap langkah yang dia ambil, bumi bergetar. Dan Li Mushen membawa altar berwarna-warni dan indah di punggungnya, menabrak sepanjang jalan, dan melewati hutan. Setelah melewati pegunungan dan hutan, ada sungai di depan. Dan Li Mushen menginjak air dan menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai, Li Mushen mulai menyeberang di bawah tebing. Tiba-tiba, dari atas tebing, ada getaran yang menggelegar. Dan sebuah batu setinggi lebih dari 10 kaki didorong turun dari tebing. Melihat bongkahan batu itu berguling, kecepatan Li Mushen sangat cepat, langkah kakinya sedikit bergerak. Dan dia langsung menghindari batu besar yang berguling turun dari tebing, menatap tebing dengan niat membunuh di matanya. Saya ingin melempari saya dengan batu sampai mati. Sepertinya itu adalah klan iblis, pikir Li Mushen, memanggil. Tepat ketika Li Mushen memikirkannya. Bulu panah berwarna bumi jatuh dari langit dan melesat ke arah Li Mushen. Li Mushen menggunakan lengan unicorn dari teknik harta karun, dan lengan itu mengandung kekuatan yang kuat. Dan indera spiritualnya mengunci bulu panah berwarna bumi. Bulu panah berwarna tanah ini mengandung kekuatan kekerasan, dan digenggam oleh Li Mushen. Tetapi seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dia melihat bulu panah berwarna tanah di tangannya, dan kemudian menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Bulu panah yang terbuat dari batu, aku tidak menyangka itu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ya, itu bisa memblokir salah satu bulu panah batu surgawiku. Di tebing, terdengar suara tatata. Seorang pemuda berpakaian binatang menginjak tebing dan turun. Setelah beberapa saat, dia sampai di dasar tebing. Pemuda itu berdiri di atas sebuah batu besar. Dengan rakus memandang altar penuh warna dan indah yang dibawa oleh Li Mushen menatap pemuda itu. Bab 248. CDN. Kutuling Tianjiao, pria itu mengenakan pakaian binatang, kulitnya perunggu dan diukir dengan pola yang tak terhitung jumlahnya. Dia menunjukkan bagian atas tubuhnya dan membawa busur panjang. Tingginya 9 kaki, dengan ekor ular berdiri di belakangnya. Selain itu, basis kultivasi yang memancar dari tubuh pemuda itu adalah puncak dari Jenderal Bintang 9. Yang sama dengan basis kultivasi Li Mushen, tetapi dari tubuh pemuda itu, tampaknya ada fluktuasi kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di kapan saja. Itu bisa meledak dari tubuhnya. Klan monster, Li Mushen berkata dengan ringan. Pemuda itu memandang Li Mushen dengan dingin. Kutuling, berdoalah. Jiao Jiao. Li Mushen sedikit mengernyit. Selalu merasa bahwa dia telah mendengar nama ini di suatu tempat dan ketika dia melihat ekor ular di belakang Jiao Jiao, matanya tiba-tiba menyala.
Dan dia ingat siapa Jiao Gu ini. Jiao Pra adalah arogansi keluarga Tiger Jiao di Hutuling. Bakatnya adalah 1 dari 10.000. Ketika dia bersaing untuk daftar seni bela diri, Li Mushen telah bertemu Jiao Bai pada saat itu. Jiao Pra baru saja meninggalkan Hutuling dan memasuki pagoda langit dan bumi di halaman abadi Donghuang. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia sombong. Sayangnya, ada orang di luar dunia ini, dan ada surga di luar. Jiao Pra ini memprovokasi Donghuang pada waktu itu. Wang Zifeng, yang sedang dalam ayunan penuh di Immortal Courtyard, Wang Zifeng memegang pedang pembunuh naga dan menebas dengan 1 pedang. Melukai para Jiao Pra di menara langit dan bumi. Untungnya, penjaga Hutuling mengambil tindakan, dan Wang Zifeng melewati hidupnya, namun bukannya bertobat, doa Jiao semakin intensif, menggertak yang baik dan takut akan kejahatan. Dan akhirnya berkonflik dengan Li Mushen di Menara Dewa Langit dan Bumi. Pada saat itu, Li Mushen telah membuka danau spiritual ketiga dari tubuh iblis Sixian Zen, danau tubuh suci. Yang kuat dan sebanding dengan kesombongan tingkat anak-anak suci, Li Mushen sangat rendah hati, tetapi dia tidak menyangka Jiao Pra ini akan memprovokasi dia. Jadi dia menembak dan membunuhnya di Menara Dewa Langit dan Bumi, dan Jiao Pra milik keluarga Harimau Jiao, dan Harimau Jiao milik peninggalan kuno. Setelah membunuh Jiao Jia, Li Mushen mengambil darahnya yang berharga dan mempraktikkan keterampilan darah, dan skill darah ini disebut Angry Sky Roar. Raungan menggunakan kekuatan surga, bumi, dan darah spiritual untuk mengejutkan hati orang-orang, dan bahkan dapat mengejutkan jiwa seorang pejuang. Itu adalah keterampilan darah yang sebanding dengan kekuatan magis, apalagi dalam proses bertarung, bisa memainkan efek yang lebih tak terduga. Melihat Li Mushen tidak berbicara, Jiao berdoa dengan cahaya yang menyala di matanya, dan berteriak, "Wah, harta karun macam apa yang kamu bawa dalam toples warna-warni itu?" Li Mushen tersadar dari ingatannya. Sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum pada Jiao Praying, dan berkata, "Altar ini disebut altar Wukai Linglong, dan itu adalah harta keluarga Ji di Gunung Jikong." Bai Ji. Ketika doa Jiao mendengar Li Mushen mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tahu bahwa keluarga Ji adalah kekuatan kelas 1 di Wilderness Timur. Lebih kuat dari kekuatan Hutulingnya, dan Hutuling dan keluarga Ji juga sangat dekat, tetapi hanya puluhan ribu mil jauhnya. Tetapi Jiao Pra tidak pernah ke rumah Ji, dan para tetua di Lingzong juga berkata, "Jangan memprovokasi orang-orang dari keluarga Ji dengan mudah." Jiao berdoa dengan jijik. Dan hanya bisa memakan beberapa murid dari keluarga Ji di gunung dan sungai, dan murid-murid keluarga Ji tidak lemah, dan kekuatan darah murni, setelah memakan murid-murid keluarga Ji itu. Kultivasi Jiao Pra menjadi lebih kuat, dia tidak menyangka bahwa memakan daging dan darah manusia dapat meningkatkan kultivasinya. Sejak itu, dia telah berkeliaran di gunung dan sungai untuk mencari jejak ras manusia. Hari ini, dia menemukan sinar cahaya berwarna-warni yang melesat ke langit beberapa kali. Mil jauhnya ketika harta yang aneh lahir, itu dengan cepat ditemukan, tanpa diduga. Cahaya warna-warni ini terpancar dari altar warna-warni yang dibawa oleh ras manusia. Jiao Pra mendengar Li Mushen berkata bahwa mesbah 5 warna adalah harta keluarga Ji, dan berkata, "Apakah kamu dari keluarga Ji?" Li Mushen menggelengkan kepalanya, "Tidak." Jiao Praying tersenyum dingin. "Saya mendengar bahwa keluarga Ji telah dilecehkan oleh seorang pemuda bernama Li Mushen di Jikongshan dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan lebih dari 1000 murid keluarga Ji dipenggal. Saya tidak tahu, jika ini terjadi." Li Mushen tersenyum dan berkata, "Memang ada hal seperti itu, dan aku pernah mendengarnya. Apakah Anda mencuri altar Wukai Anda dari sana?" "Dicuri." Li Mushen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius kepada Jiao Praying, "Aku meminjamnya dari keluarga Ji." "Meminjam?" Jiao Pray mendengus, dia tidak percaya omong kosong Li Mushen, dan ada aura ganas dan mengerikan yang memancar dari tubuh Jiao Piao. Li Mu berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Serahkan toples warna-warnimu." Jiao berdoa berkata dengan dingin, "Kamu ingin mengambil altar yang penuh warna dan indah ini? Subscribe dulu channel CDN. Ya. Serahkan dengan patuh, dan biarkan aku memakanmu." Li Mushen tiba-tiba menatap Jiao Praying, "Kamu ingin memakan orang?" Sejak saat Jiao Pra turun dari tebing, dan kemudian percakapan antara keduanya. Jiao Pra sudah mengetahui situasi Li Mushen, meskipun kultivasi Li Mushen adalah puncak dari Jenderal Bintang 9, tapi itu saja. Tidak seperti dia untuk menekan kultivasinya sendiri di puncak Jenderal Bintang 9 untuk memasuki dunia obat tidur di Wastelen Timur.
Bersaing untuk daftar jenderal di menara, meskipun kultivasi Jiaopra hanya di puncak ranah jenderal bintang 9, auranya sangat kuat. Sebanding dengan seni bela diri tingkat tinggi, adapun tubuh Li Mushen, Jiaopra tidak hanya merasa bahwa kultivasinya adalah jenderal bintang 9 puncak. Tetapi auranya juga merupakan ranah jenderal bintang 9, dan ini juga membuat Jiaopra rileks dan mengutarakan pikirannya. Dia memandang Li Mushen dan menjilat bibirnya, kelezatan daging dan darah manusia belum terasa selama beberapa hari. Li Mushen memandang ringan Jiaopra, mengetahui bahwa Jiaopra membencinya. Berpikir bahwa dia adalah domba yang harus disembelih, tapi ini tidak terjadi. Aura Li Mushen hanyalah seorang jenderal militer, tetapi itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Xian Feiyu. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Jiaopra, adapun mengapa Li Mushen tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, itu karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan doa ini. Apakah sama seperti di masa lalu, doa Jiao ini tidak hanya seperti kehidupan sebelumnya, tetapi juga suka memakan daging manusia. Tidak heran Li Mushen selalu merasa bahwa seorang pejuang hilang di menara Dewa Langit dan Bumi. Ketika akhirnya menemukannya, itu telah menjadi tumpukan mayat. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam. Kata Li Mushen, apa yang kamu sembunyikan? Jiaopra tidak mengerti kata-kata Li Mushen dan bertanya dengan curiga, tetapi saat berikutnya. Jiaopra tersenyum dengan ekspresi cemberut di wajahnya, dia melepas busur yang dibawanya, meletakkan bulu panah Tianxi yang dimasukkan di pinggangnya ke busur. Dan membidik Li Mushen, sepertinya kamu tidak berniat memberiku toples warna-warni ini. Setelah dia selesai berbicara, busur ditekuk di tangan Jiaopra, tali busur diregangkan dengan erat. Dan otot-otot lengannya yang kokoh langsung menonjol, dia tersenyum dingin, dan melepaskan jari telunjuk yang memegang busur, dengan keras. Si Jianyu menembak ke arah Li Mushen hari itu, kekuatan bulu panah batu surgawi ini sangat kuat, menembus kehampaan, dengan aura pembunuh yang ganas. Untuk membunuh Li Mushen, panah ini memblokir semua energi Li Mushen, dan juga memblokir semua rute pelariannya. Dia tidak bisa menghindari panah, dia hanya bisa menghadapinya, namun Li Mushen tidak takut dengan bulu panah batu langit yang berasal dari altar berwarna-warni dan indah di punggungnya. Jika Li Mushen di kehidupan sebelumnya dapat membunuh Jiaopra, maka kehidupan ini secara alami akan dapat membunuhnya. Perasaan spiritual yang kuat dikompresi dalam radius 3 meter, pada hari yang sama. Si Jianyu masuk dalam jarak 3 meter dari sisi Li Mushen, dan semua auranya telah ditangkap oleh Li Mushen. Jiaopra mencibir dan menatap Li Mushen. Seolah-olah dia telah melihat bulu panah batu langit menembus kepalanya. Doa, aku takut aku akan mengecewakanmu. Dari ekspresi Jiaopra, Li Mushen secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Li Mushen memegang altar yang berwarna-warni dan indah di satu tangan, dan mengangkat tangan yang lain, dengan penuh perhatian. Indra spiritualnya mengunci bulu panah batu langit yang berasal dari penguat, dan menggunakan lengan unicorn yang berharga, telapak tangan berubah menjadi kepalan tangan. Dan sebuah pukulan tiba-tiba menghantam dengan ganas. Panah yang ditembakkan dari batu langit terbanting, klik suara renyah ini terdengar, dan tinju Li Mushen menghantam bulu panah Tianxi. Murid Jiaopra tiba-tiba menyusut, dan berkata, kamu benar-benar menghancurkan bulu panah batu hari itu. Bulu panah melesat ke arah Li Mushen dengan sangat cepat. Jiaopra tidak menyangka bahwa Li Mushen akan menangkap lintasannya. Dan kemudian menghancurkannya dengan pukulan. Ini mengejutkan Jiaopra, mengetahui bahwa dia telah salah paham. Dan pemuda dari ras manusia di depannya takut bahwa kekuatannya tidak sesederhana kultivasinya. Li Mushen mengepalkan tinjunya, sudut mulutnya terangkat, dan berkata, klan Tiger Jiao adalah peninggalan purbakala, dan dagingnya mengandung darah murni yang berharga. Aku ingin darahmu yang berharga. Terserah kamu. Jiaopra mendengus. Meskipun Li Mushen menghancurkan bulu panah Tianxi-nya, itu tidak membuktikan apa-apa. Jiaopra harus memakan Li Mushen. Li Mushen tersenyum ringan, dan seluruh orang tampak ringan dan tenang. Bagaimanapun, orang yang dia hadapi adalah orang yang terbunuh di kehidupan sebelumnya. Bagaimana jika dia membunuhnya lagi di kehidupan ini? Kekuatan iblis dalam tubuh mengalir di tangan, dan itu berkembang menjadi pedang iblis merah tua. Li Mushen membawa pedang ajaib, membawa altar harta karun, dan menginjak Xiao Yao dari Yunsu untuk berdoa kepada Jiao Jiao. Kamu ingin membunuhku dengan toples warna-warni di punggungmu. Jiao berdoa dengan acuh, dan langsung mengeluarkan 3 bulu panah batu surgawi dari pinggangnya. Tekuk busur, kencangkan tali, dan lepaskan. 3 bulu panah batu surgawi melesat keluar dari busur. Li Mushen keluar dengan pedang, tebas, tusuk, ayun.
3 gerakan berisi kekuatan disintegrasi dan ilmu pedang pendekar pedang. Menghancurkan 3 bulu roket dari panah batu langit satu persatu. Ketiga ilmu pedang ini tampaknya ringan dan teliti. Seolah-olah mereka tidak menggunakan banyak kekuatan Li Mushen. Sepertinya kamu lebih kuat dari yang aku kira. Ras manusia. Jiao berdoa. Li Mushen memasukkan pedang setan merah tua ke tanah dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir saya jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan, tetapi bagi Anda tampaknya jauh lebih lemah dalam imajinasi saya. Doa Jiao mendengus, sombong. Setelah bersenandung, Jiao Pra melangkah keluar, dan busur di tangannya berkedip dengan pola harta karun. Dan cahaya hitam bertahan, berubah menjadi pedang hitam panjang. Pedang hitam panjang ini panjangnya 5 kaki, dengan bilah ramping. Dan ada gigi di bilahnya yang terlihat seperti binatang buas, jika pisau panjang hitam itu ditebaskan ke tubuh. Gigi pisau yang tajam dan menakutkan akan menggigit seteguk daging dan darah yang mengejutkan. Bab 249. CDN. Reproduksi mesin terbang. Cobalah pisau bergigi hitam alat tanahku. Jiao berdoa mendengus, pisau bergigi hitam di tangannya memancarkan cahaya hitam, dan pedang itu vertikal dan horizontal. Dan dia menebas Li Mushen dengan pedang, menghadapi bilah bergigi hitam dari alat tanah. Li Mushen tersenyum dan berkata, kamu memang tidak tahu malu. Tangan kanannya meraih gagang pedang ajaib secara horizontal, dan ketika pisau bergigi hitam itu menebas, Li Mushen langsung mengangkat pedang ajaib itu, dentang. Dengan suara keras, pisau bergigi hitam itu menebas di atas pedang ajaib. Pedang ajaib diubah oleh kekuatan iblis dalam ilmu pedang disintegrasi iblis. Pedang itu kuat. Dan tidak perlu khawatir akan patah. Pisau bergigi hitam perkakas tanah dan pedang ajaib Li Mushen bertabrakan, dan kedua kekuatan melonjak keluar dari titik tabrakan. Li Mushen mundur setengah langkah. Sementara Jiao Prai mundur 1,5 langkah, dan jarak antara setengah langkah dan setengah langkah juga dapat menjelaskan kesenjangan kekuatan antara Li Mushen dan Jiao Prai. Jiao Prai mengencangkan tangannya memegang pedang bergigi hitam sedikit, dan diam-diam berkata, sepertinya ras manusia ini lebih berbakat daripada saya, dan itu adalah kesombongan ras manusia. Meskipun mereka berdua mundur, pedang masih bertabrakan. Dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Pada saat ini, mata Li Mushen berkedip. Jiao berdoa semoga itu tidak baik. Dan ingin menghunus pedang dan mundur, tapi bagaimana Li Mushen bisa membuatnya melakukan apa yang dia inginkan. Dan menggunakan teknik kedua dari teknik pedang api penutup air berat untuk menyapu pegunungan, pedang ajaib itu menyapu, seperti gelombang api yang melonjak. Menyapu pisau bergigi hitam di tangan Jiao Prayer secara langsung. Kekuatan pedang ajaib itu tidak berkurang, itu menyapu, dan menebas dada Jiao Pra, tertawa dengan suara yang menyengat. Pedang ajaib itu langsung menembus dada Jiao Pra. Dan darah merah cerah mengalir dari lukanya dengan cemerlang. Li Mushen tersenyum dan berkata, Jiao, sepertinya kamu adalah keluarga harimau dan Jiao. Dan darahmu yang berharga sangat murni. Jiao Pra menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel darah yang mengalir dari lukanya, dan menatap Li Mushen dengan muram, di Hutuling. Jiao Pra adalah talenta 1 dalam sejuta, dan tidak ada generasi muda di punggung bukit yang menjadi lawannya, tanpa diduga, di pegunungan dan sungai. Dia tiba-tiba bertemu dengan seorang pria muda dari ras manusia, dan pemuda ini membawa kendi warna-warni di punggungnya dan bertarung melawannya dengan pedang satu tangan, tetapi dia bukan lawannya. Dan dalam pertempuran singkat, dia tertinggal satu demi satu. Bakat pemuda ras manusia ini lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dan kekuatannya lebih kuat dari dirinya sendiri. Jiao Prai sedikit tersentak, niat membunuh di matanya. Aku tahu kamu ingin membunuhku, tetapi sebelum membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan, kata Li Mushen ringan. Teknik pedang mengaum harimau. Jiao berdoa lagi, dia tahu bahwa Li Mushen sangat kuat. Dan dia menunjukkan kekuatan penuhnya, tidak lagi tersembunyi sedikit pun, semua kekuatannya meledak, dan napasnya terengah-engah. Dia memegang pisau di kedua tangan, dan dari bilahnya, cahaya hitam berkedip, tubuh ikan dan ekor ular, dan monster yang bukan ikan atau ular muncul dari bilah bergigi hitam. Pedang menari dengan liar, cahaya pedang berkedip. Dan suara auman harimau terdengar dalam cahaya pedang, bum-bum di hutan pegunungan, dalam cahaya pedang menari dengan liar. Barisan pohon kuno dipotong oleh cahaya pedang dan jatuh ke tanah dengan keras. Dan kepala harimau diubah oleh energi pedang dan berkeliaran di hutan. Setiap harimau Jiao memiliki panjang 7 atau 8 meter, melintasi pegunungan dan hutan dalam cahaya pedang.
dan menabrak Li Mushen. Di hadapan ilmu pedang mengaum harimau Jiaopra, Li Mushen tidak berani gegabah. Lagi pula, Jiaopra ini juga jenius. Jadi mungkin dia tidak memiliki kartu truf. Pedang sudah mati. Tiger Jiao meraung di hutan gunung, pedang ki vertikal dan horizontal, memotong batu-batu besar di hutan gunung. Pedang ajaib di tangan Li Mushen terangkat, kekuatan spiritual abadi di tubuh bergulir, menghadapi teknik pedang mengaum harimau. Doa Jiao, itu adalah air deras yang menutupi api pedang terkuat dalam ilmu pedang telah dipotong, pedang ajaib diangkat, dan suara pedang terdengar, dan pedang itu menembus langit dan bumi. Dan menebas ke arah Jiao. Pedang ini sangat cepat. Zanlai hanya melihat lintasan tebasan pedang sekilas, seperti kilatan petir di malam hari. Dimusnahkan dalam sekejap, mengaum pisau bergigi hitam ditebas dengan pedang ajaib yang diubah oleh kekuatan iblis di tubuh Li Mushen, dan harimau Jiaoying bergegas keluar dari pisau bergigi hitam. Mencakar dan meraung ke arah Li Mushen. Merusak, Li Mushen mendengus pelan, dan pisau bergigi hitam yang bertabrakan dengan pedang ajaib itu langsung hancur. Pisauku, seru Jiao berdoa. Dan berbalik untuk melihat Li Mushen dengan marah, kamu berani mematahkan pisauku. Aku tidak hanya ingin memotong pisaumu, tetapi aku juga menginginkan darahmu. Li Mushen berkata perlahan, pedang ajaib itu diangkat dengan ringan, dan ketika pedang itu diangkat, pedang itu menebas ke arah Jiao sambil berdoa. Pada saat ini gelombang CDN gelombang, saya melihat mata Jiaopra memerah, keganasan mengepul dari tubuhnya, mundur beberapa meter, dan berdiri di atas batu besar. Transformasi. Li Mushen menghentikan pedangnya, memegang altar yang berwarna-warni dan indah dengan satu tangan, melihat doa. Dan berkata dengan ringan, Jiaopra berdiri di atas batu, dan auman harimau keluar dari mulutnya. Dia berteriak, manusia, aku ingin memakan daging dan darahmu. Setelah berubah, kamu bukan lawanku. Di klan iblis, orang-orang klan iblis diubah dari binatang buas menjadi sosok manusia, mempraktikkan keterampilan spiritual dan kekuatan gaib. Tetapi dalam bentuk manusia mereka jauh lebih lemah daripada ketika mereka berada dalam bentuk hewan aslinya. Secara umum, begitu monster kembali ke bentuk binatangnya, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Meskipun kembali ke bentuk binatang membawa peningkatan kekuatan, ada juga gejala sisa, yaitu dia tidak bisa lagi diubah menjadi bentuk manusia dalam beberapa bulan, dan Jiaopra Ying akan berubah menjadi binatang buas. Sepertinya dia memiliki tekad untuk membunuh Li Mushen. Klik, batu tempat Jiaopra berdiri langsung runtuh, dan tiba-tiba Jiaopra berubah dari bentuk manusia menjadi Jiao harimau. Harimau Jiao ini panjangnya 6 kaki, tubuhnya seperti ikan, sisik putihnya memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Dan kaki ekor ular panjangnya 2 meter, keganasan memancar dari tubuh Jiaopra, dan kemudian mengaum, ditabrak ke arah Li Mushen, tubuh besar dan kuat menghancurkan gunung dan hutan. Dan ada bau busuk. Pada saat tabrakan, ekor ular tebal menyapu langsung dari belakang harimau Jiao, angin kencang, dan harimau-harimau kuat menghadapi ekor doa naga yang tersapu. Li Mushen melangkah mundur dengan altar berwarna-warni dan indah di punggungnya. Klik-klik, ekor ular menyapu pohon kuno yang menjulang tinggi, dan dengan keras, pohon kuno itu jatuh ke tanah. Mengaum, Jiao berdoa dengan aura pembunuh, menggertak dirinya sendiri, mendekati Li Mushen lagi, membuka mulutnya lebar-lebar. Dan mengaum, raungan ini mengandung kekuatan langit dan bumi, dan itu adalah harta keluarga Tiger Jiao. Raungan-raungan bisa membuat seniman bela diri kehilangan akal. Di hadapan Jiaopra yang telah dipenggal di kehidupan sebelumnya, Li Mushen secara alami mengetahui harta yang dikuasai oleh Jiaopra. Dan bahkan mempelajari teknologi darahnya sendiri. Angry Sky Roar dari harta keluarga Tiger Jiao, menghadapi teknik harta karun Jiaopra, pikiran Li Mushen tertutup, tetapi ekspresinya lesu. Seolah-olah Linghu telah dipukul keras oleh teknik harta karun Jiaopra. Ras manusia biasa, aku juga ingin melawan harta harimau dan klan Jiao. Melihat ekspresi Li Mushen seperti ini, dia tahu bahwa Linghu Li Mushen saat ini telah jatuh ke dalam kekacauan dan lamban dan dipukul dengan keras. Dia berjalan di depan Li Mushen, bau busuk terpancar dari tubuhnya. Dua mata hijau dan bulat memandang Li Mushen, dan kemudian dia mengendus lurus, wajahnya terpesona, daging dan darah umat manusia. Ini harum, dan baunya membuat orang ngiler. Jiaopra menolak dan menelan Li Mushen, dan mengarahkan pandangannya ke altar berwarna-warni dan indah yang dibawa oleh Li Mushen. Altar indah multiwarna memancarkan cahaya multiwarna yang mempesona, dan ukiran di atasnya tertutup rapat, memberi orang perasaan misterius dan misterius. Pada saat yang sama, pikiran doa Jiao tampaknya tersedot ke dalam ukiran di altar yang penuh warna dan indah.
Ini adalah harta karun yang bagus. Ukiran di atasnya luar biasa. Bawa kembali ke Hutuling. Mungkin para tetua tahu apa ini. Mata Jiao Prai menunjukkan keserakahan, sekarang, dia benar-benar kehilangan selera untuk Li Mushen. Dan dengan hati-hati mengamati altar yang penuh warna dan indah yang dibawa oleh Li Mushen membawa altar indah berwarna-warni. Menghadapi harta karun yang ditambah, dia ingin berpura-pura terluka parah dan kemudian memberinya pukulan fatal, tetapi sekarang melihat Jiao Prai tertarik oleh ukiran di altar indah berwarna-warni. Dia berpikir, saya tidak menyangka bahwa Doa Jiao juga tertarik dengan mesin terbang ini. Klik-klik, pada saat ini, ada suara dari leher Li Mushen. Yang disebabkan oleh fakta bahwa altar indah 5 warna menempel di lehernya untuk waktu yang lama, Jiao berdoa tidak lagi mengamati ukiran. Dan langsung menatap Li Mushen, kaki kanan Li Mushen berisi kekuatan Xiao Yao Chong Yun, dan dia menendang tubuh Jiao Pra, dengan keras Doa Jiao ditendang keluar, Jiao Pra ditendang keluar. Dan barisan pohon kuno dipatahkan, dia meraung, manusia, kamu tidak terpengaruh oleh seni harta karun. Li Mushen memutar matanya dan berkata, tentu saja tidak. Li Mushen membawa altar berwarna-warni dan indah di punggungnya, tidak lagi membuang waktu, dan pergi untuk berdoa kepada Jiao Jiao, setiap langkah yang dia ambil. Bumi akan bergetar, sepertinya setiap langkah yang dia ambil sangat lambat. Tetapi dia datang ke depan Jiao berdoa dalam sekejap mata, tangan yang memegang pedang meledak dengan kekuatan lengan unicorn yang berharga. Dan pada saat yang sama menggunakan sihir pedang untuk menghancurkan pedang, setiap trik ilmu pedang membuat Jiao Pra tak terbendung, dan pada saat yang sama berisi puluhan ribu kuali. Sehingga tidak mungkin bagi Jiao Pra untuk melawan, pedang Qi mengamuk di pegunungan dan hutan, dan Jiao Pra membuat raungan menggeram dalam ilmu pedang Li Mushen. Dia hanya bisa secara pasif menangkap pedang, tapi tidak bisa menyerang lagi, kesombongan ras manusia ini terlalu kuat. Ilmu pedangnya sangat luar biasa. Aku bukan lawannya. Tampaknya satu-satunya cara untuk membunuh ras manusia ini dan mengambil harta ini adalah pergi ke Hutuling untuk meminta bantuan para tetua. Jiao berdoa, Jiao Prai sekali lagi meraung dengan kekuatan magis, dan pada saat yang sama ekor ular di belakangnya menyapu lagi ke arah Li Mushen, percuma saja. Li Mushen membuat pedang. Dan masing-masing pedangnya berisi kekuatan disintegrasi dan ilmu pedang pendekar pedang, yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Ketika ekor ular menyapu, mata Li Mushen bersinar. Dia mengambil langkah, dan pedang tiba-tiba tertebas, tertawa. Pedang ajaib memotong ekor ular Jiao Pra. Jiao Pra mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dengan ketakutan di matanya. Berbalik dan melarikan diri. Mau kabur, Li Mushen mendengus pelan, dan kekuatan iblis di tubuhnya keluar secara vertikal dan horizontal. Berubah menjadi pedang ajaib, memegang segel pedang di tangannya, pedang ajaib itu melesat ke arah Jiao Pra di bawah kendali Li Mushen, mengaum. Di bawah kendali Li Mushen. Pedang iblis yang bergegas ini langsung dipakukan ke ekor patah anggota badan Jiao Pra, dan darah berharga yang mempesona mengalir keluar dari lukanya. Bab 250. CDN. Pegunungan Siwan. Jiao Pra jatuh ke tanah, menatap Li Mushen yang berjalan perlahan dengan ngeri, dan meraung ngeri. Hutuling, saya dari Hutuling, jika Anda berani membunuh saya, Hutuling tidak akan membiarkan Anda pergi. Li Mushen tersenyum ringan, Jiao berdoa, apakah kamu tahu siapa aku? Ada banyak arogansi ras manusia, dan ada semua kekuatan utama di Hutuling. Dia juga mendengar para tetua berbicara tentang kesombongan berbagai kelompok etnis. Tetapi dia belum pernah mendengar orang seperti Li Mushen. Di depan ras manusia ini sombong, ilmu pedangnya luar biasa, dan bakatnya sangat tinggi. Bahkan jika dia mengubah dirinya sendiri, dia bukan lawannya. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat darinya. Siapa Li Mushen yang jatuh ke tanah? Jiao Prai juga ingin tahu. Siapa kamu? Jiao Prai berkata dengan suara rendah, matanya yang bulat menatap Li Mushen dengan dingin. Awalnya kamu tidak membicarakan aku, tapi menurutmu siapa aku? Li Mushen tidak memberitahunya siapa dia, tapi malah bertanya. Apakah aku berkata begitu? Jiao Prai bertanya dalam hatinya. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar jantung Jiao Pra, disertai dengan suara guntur, dan dia tahu siapa pemuda di depannya. Pada saat ini, ada ketakutan di mata Jiao Prai. Anda. Sebelum kata-kata Jiao Pra selesai, lampu merah gelap melintas di depan matanya, dan dengan kepulan, kepala Jiao Pra dipenggal oleh pedang ajaib di tangan Li Mushen. Darah mengalir seperti mata air, memercik di atas altar berwarna-warni dan indah yang dibawa oleh Li Mushen.
Li Mushen memandangi tubuh Jiaopra di depannya, dan berkata perlahan, "Ya, saya adalah Li Mushen yang membuat keributan di Jikongshan dan membunuh ribuan keluarga Ji." Darah yang berharga itu menyilaukan, dan setelah memercik di atas altar yang berwarna-warni dan indah, cahayanya sangat jernih. Setelah menyerap darah yang berharga, ukiran itu tampak hidup dan berkeliaran di atas altar. Tepat ketika Li Mushen memusatkan perhatiannya pada altar, ukiran-ukiran ini mati lagi dan mengeras di atas altar. Menarik. Li Mushen memercikkan darah Jiaopra yang berharga di atas altar yang penuh warna dan indah. Darah yang berharga cerah, dan ukirannya misterius. Mesin terbang berbentuk aneh itu menjadi hidup kembali setelah menyerap darah yang berharga, tetapi di bawah perhatian Li Mushen, mereka mati lagi dan mengeras di atas altar. Apa sebenarnya ukiran ini? Li Mushen berpikir, mungkin Lao Mo tahu. Setelah itu, Li Mushen menyimpan darah berharga dari Jiaopra yang mati, dan menunggu sampai digunakan untuk melatih keterampilan darah Angry Sky Roar. Darah yang berharga cerah dan jernih, tidak seperti tubuh Jiaopra yang memancarkan bau busuk yang terkait dengan kelahiran, sebaliknya, itu harum dalam darah yang berharga. Bahkan ada pola yang lebih berharga yang berkedip. Darah yang berharga dari doa ini masih semurni kehidupan sebelumnya, dan layak menjadi generasi muda terkuat di Hutuling, kata Li Mushen dengan puas. Setelah menerima darah Jiaopra, masih ada tubuh Jiao Gui. Xiao Huo dipanggil oleh Li Mushen, dan dengan keras itu berubah menjadi nyala api yang mengerikan, membakar tubuh Jiaopra secara langsung dan mengubahnya menjadi abu. Dari pertarungan antara Jiaopra dan Li Mushen, hingga pemenggalan kepala Jiaozu oleh Li Mushen, semua ini telah menjadi perhatian klan iblis mata harimau. Mereka bersembunyi di kejauhan, terengah-engah, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan tidak mengambil napas dalam-dalam, banyak dari klan iblis berkeringat dingin di dahi dan punggung mereka, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Humu juga terengah-engah, ras manusia ini sangat kuat. Klan iblis lainnya menatap Humu dengan mata ketakutan dan berkata, "Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih ingin pergi?" Jiao Praying adalah generasi muda Hutuling. Ada banyak monster di Wuwangjing yang bukan lawannya, tetapi generasi Tianjiao yang paling menonjol di Hutuling. Di Hutuling, Jiaopra adalah karakter yang matanya hanya bisa melihat ke atas. Tapi sekarang, karakter yang dicari Humu mati di tangan pemuda dari ras manusia, dan darahnya yang berharga diambil. Dihadapkan dengan pertanyaan dari klan iblis, Humu berkata dengan enggan, "Klan manusia ini terlalu kuat dan bahkan doa Jiao tidak cocok. Tampaknya kita tidak dapat mengambil altar harta karun. Tampaknya kita masih harus melihat untuk itu di gunung dan sungai." Obat mujarab. Klan iblis lainnya juga mengangguk dengan tergesa-gesa, "Bos, Anda benar, jika kita menemukan ramuan berusia beberapa ribu tahun di pegunungan dan sungai, dan mendapatkannya di kota untuk ditukar dengan koin bela diri, itu sudah cukup." Petik 2. Humu menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya dan berkata, "Ya, harta umat manusia terlihat sangat indah, tapi mungkin tidak bernilai banyak. Jika kita mengambilnya dan membawanya ke kota untuk ditukar dengan koin militer, mereka yang licik. Ras manusia tidak akan menukarnya. Maka kita tidak akan rugi." Ya, bos benar, kita juga bisa pergi ke pengadilan abadi Desolate Timur dengan mensubscribe channel CDN dan dengan koin bela diri yang ditukar dengan ramuan. Hati para anggota klan iblis ini penuh dengan ketakutan akan Li Mushen, dan mereka semua menggemakan kata-kata Humu. "Oh, benarkah? Apakah Anda tahu bahwa altar yang penuh warna dan indah ini adalah harta yang tak ternilai, dan bahkan puluhan ribu koin Tianwu tidak bernilai sedikit pun?" Tiba-tiba, kata-kata asing datang dari Humu dan yang lainnya. Humu dan mata orang-orang klan iblis itu berbinar, apakah altar harta karun itu benar-benar sangat berharga? Mata harimau itu tiba-tiba melihat ke sumber suara, dan ketika dia melihat seseorang, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, aku. Pada saat ini, mata harimau tidak jelas, dan ketika klan iblis melihat Li Mushen, mereka ketakutan dan gemetar di mana-mana, mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka kaku seperti es. Bukan siapapun di depan mereka, Li Mushen yang diam-diam muncul di depan mereka. Li Mushen membawa altar yang berwarna-warni dan indah, tetapi para pejuang bermata harimau tidak menemukannya. Semua ini membuat mata harimau bergetar, dan Li Mushen muncul diam-diam, dia sangat kuat sehingga lebih mudah untuk membunuh mereka. Udara tampak stagnan, dan sekelilingnya sunyi senyap kecuali auman binatang buas dan burung pemangsa dari pegunungan dan sungai yang jauh.
Melihat kelompok klan iblis ini, mulut Limu Shen terangkat dan berkata, menurutmu di mana ramuan selama ribuan tahun telah tumbuh di pegunungan dan sungai ini? Sekelompok klan iblis buru-buru bersembunyi di belakang Humu. Pemuda klan manusia ini sangat kuat. Mereka sangat ketakutan ketika mereka membunuh seorang Tianjiao dari Hutuling barusan. Batuk-batuk, keringat di dahi Humu mengalir satu persatu, dan dia diam-diam mengutuk klan iblis yang bersembunyi di belakangnya, dan kemudian menatap Limu Shen, seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun basis kultivasi Humu berada di alam Wuwang, dia telah melihat Limu Shen memenggal lebih dari selusin binatang buas di Ngarai, lalu memenggal Langgu yang terlatih merah di Gunung Luwu. Dan kemudian memenggal Tianjiao Jiao di Hutuling barusan. Dia takut dan tidak berani memiliki niat buruk terhadap Limu Shen. Limu Shen menatap mata harimau dan bertanya lagi, Anda berkata, di mana di gunung dan sungai ramuan berusia 1000 tahun itu tumbuh? Melihat Humu dan kelompok klan iblis tidak berbicara, mata Limu Shen membeku, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Humu hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, mengetahui bahwa Limu Shen sudah termotivasi untuk membunuh, dia buru-buru berlutut ke tanah dan memohon belas kasihan. Tuanku, Tuanku, ramuan surga dan bumi yang telah tumbuh di pegunungan dan sungai selama ribuan tahun belum ditemukan. Jangan bunuh aku tidak punya niat buruk terhadap orang dewasa, aku baru saja bertemu. Limu Shen memandang Humu dan berkata, apakah Anda dari Hutuling? Wajah Humu tiba-tiba sepucat selembar kertas putih, aku tidak melihat apa-apa. Dan monster yang bersembunyi di belakang Humu juga buru-buru berkata, kami tidak melihat apa-apa, kami tidak melihat apa-apa. Limu Shen berkata, karena Anda tidak tahu di mana ramuan berusia 1000 tahun itu tumbuh, maka saya bertanya kepada Anda, apakah ada jalan pintas untuk mencapai pegunungan 70.000 mil jauhnya sebelum besok malam? Dan jika demikian, maka hidup Anda adalah aman, jika tidak, saya khawatir akan ada lebih banyak mayat di sini. Dari Gunung Jikong ke pegunungan besar dalam waktu 3 hari, Limu Shen mengalami beberapa kesulitan dengan altar berwarna-warni dan indah di punggungnya, tetapi sekarang ada beberapa hal di jalan. Saya khawatir akan sedikit sulit untuk mencapainya. Pegunungan besar Raja Naga Hitam dalam waktu 3 hari. Untuk jaga-jaga, Limu Shen masih berniat mencari jalan pintas untuk bergegas. Dan Humu dan sekelompok klan iblis mendengar kata-kata Limu Shen dan tahu apakah mereka bisa bertahan sekarang, hanya untuk melihat apakah ada jalan pintas. Tuan, apakah pegunungan itu 70.000 mil jauhnya dari sini? Tanya Humu. Limu Shen mengangguk, ya, apakah Anda tahu jalan pintasnya? Humu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, saya tahu jalan pintas ke gunung besar itu. Mata Limu Shen berbinar, katamu. Pegunungan besar itu disebut Pegunungan Siwan. Saya sudah pernah ke pegunungan itu. Ada jalan pintas dari sini untuk sampai ke sana besok siang, kata Humu. Kemudian, Humu memberitahu Limu Shen tentang jalan pintas ke Pegunungan Siwan. Mengenai jalan pintas ini, Limu Shen sepenuhnya percaya bahwa memang mungkin untuk mempersingkat waktu untuk mencapai Pegunungan Siwan. Dan dengan jalan pintas ini, Limu Shen benar-benar lega, dan dia tidak perlu khawatir tidak dapat mencapai pegunungan Siwan tepat waktu. Tuan, apakah Anda puas? Humu berkata dengan hati-hati. Limu Shen memandang Humu dan berkata, kamu menyelamatkan hidupmu. Mendengar bahwa Limu Shen tidak akan membunuh mereka, Humu menghela napas lega dan buru-buru berterima kasih kepada Limu Shen. Melihat Humu dan klan iblis yang ketakutan di belakang Humu, Limu Shen berkata, tidak sulit untuk pergi ke Is Desolate Immortal Courtyard. Koin bela diri yang ditukar dengan ramuan surga dan bumi berusia 3000 tahun sudah cukup bagimu untuk mencapai Immortal Desolate Timur. Halaman untuk altar saya yang berwarna-warni dan indah, bahkan jika saya memberikannya kepada Anda tidak dapat mengambilnya. Setelah berbicara, Limu Shen menginjak Xiao Yao Chong Yunsu dan pergi. Setelah Limu Shen pergi, klan iblis itu tercengang dan berkata dengan ketakutan, dia benar-benar pergi. Humu menghela nafas lega, melihat klan iblis bersembunyi di belakangnya, rambutnya langsung meledak, telapak tangannya jatuh, dan dia menepuk kepala klan iblis, lihat dirimu, kamu sangat pemalu. Kamu benar-benar kehilangan iblis itu. Klan, wajahnya, apa yang harus ditakuti, jika bukan karena paman ini, kita semua akan mati di sini. Kamu musang gemetaran, mereka semua bangun, ayo cepat cari ramuannya, ya. Hampir, Pak, saya belum pernah sedekat ini dengan kematian hari ini.
Di sisi lain, Li Mushen, membawa altar linglong warna-warni, berada jauh dari hutan tempat Jiaopra dipenggal, dan melanjutkan perjalanannya menurut jalan pintas Humu ke pegunungan Siyuan. Adapun mengapa Li Mushen tidak membunuh kelompok Humu dari klan iblis, alasan utamanya adalah meskipun kelompok klan iblis membencinya, mereka akhirnya menyerah ke pegunungan Siyuan. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe, semoga dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.